Halo sobat, selamat datang di WND Spoiler. Sebelum mulai Mimin minta bantu like sebagai uang parkir ya sob. Dan bagi sobat-sobat yang belum subscribe mari subscribe dan berlangganan di channel Mimin. Oke sobat, langsung saja kita gas ke ceritanya. Part 11. Chapter 180-190 Terjebak Kematian Luo Feng. Nomor 1, ikuti bagian depan pesawat tempur UFO. Perintah Luo Feng. Saya melihat Luo Feng mengenakan jas hitam, dan jas hitam di tubuh mulai berubah dan langsung menghilang dengan cepat, mengungkapkan kemeja putih di dalamnya. Buka baju putih untuk membuka rompi hitam di dalamnya, dan pegangan di rompi terbang keluar. Cepat dipasang, membentuk T-shot seperti pedal. Kali ini itu adalah monster-monster laut, tentu saja tak terhitung jumlahnya, bahwa jaringan kawat emas dengan rasa takut dapat menghalangi hal-hal. Luo Feng berpikir, tidak membawa jaringan kawat emas. Jaringan kawat emas ini hanya dapat dimulai dalam satu-satu untuk efek ajaib. Film hitam menutupi seluruh tubuh dan dengan cepat berubah menjadi gaya pakaian tempur. Dan ada helm hitam di kepala. Kamu adalah dewa perang. Sebuah suara datang dari jam komunikasi. Aku Lida Wei, dan aku akan tiba di posisi garis depan dalam 50 detik. Jumlah monster di depan laut tak terhitung jumlahnya. Tolong minta Dewa Perang untuk memasuki garis depan dan membantu tentara melawan serangan binatang itu. Hanya Dewa Perang dengan jas Dewa Hitam yang bisa mencoba memasuki serangan kelompok monster. Posisi kedatangan. Dengan suara ini di arloji komunikasi, Luo Feng berbisik, nomor 1, Palka terbuka. Oh, pintu Palka dibuka, seragam tempur hitam, helm, dan Luo Feng, yang membawa pedang berlumur darah, mengayuh sepeda ke T-shot dan terbang keluar. Pintu petarung cerdas ditutup lagi dan menggantung di udara. Sebuah pesawat tempur tipe UFO dengan cepat mendarat di pangkalan garis depan bawah. Pangkalan garis depan ini diblokir di salah satu perairan Sungai Huangpu. Area air ini sepenuhnya tertutup oleh banyak batu dan beton bertulang, dan sangat besar. Pangkalan perang cor dari besi baja kecil. Banyak cahaya dingin, laras senapan tebal keluar dari moncongnya. Ini adalah binatang kelas 1. Luo Feng mengayuh T-shot, yang menghadap ke langit pada ketinggian hampir 1000 meter, benar-benar terkejut. Sungai Huangpu adalah saluran penting untuk invasi pedalaman monster laut yang tak terhitung jumlahnya di Laut Cina Timur. Selama beberapa dekade, monster laut yang tak terhitung jumlahnya telah mengikuti dan membuat lebar dan kedalaman Sungai Huangpu bahkan lebih menakjubkan daripada sebelum Nirwana besar. Di Sungai Huangpu yang perkasa, saya tidak tahu berapa banyak monster air yang mengintai. Dan pangkalan perang itu akan memblokir seluruh Sungai Huangpu. Biarkan saja. Dan saat ini, booming, seolah langit pecah, suara tembakan mengejutkan. Monster-monster yang memiliki banyak air dari Sungai Huangpu dikeluarkan dari Sungai Huangpu atau dengan cepat memanjat. Di antara mereka adalah monster arthropoda yang ganas, yang paling akrab dengan monster reptil darat, dan coeldoids aneh. Monster air, echinodermata, dan monster ikan paling banyak. Monster laut 10 kali lebih mengerikan dari monster darat. Pertama, jumlahnya sangat besar. Kedua, kemampuannya sangat berbeda. Seperti monster arthropoda, udang dan kepiting di dalamnya saja. Sebelum masa nirvana besar, ada ribuan udang dan kepiting ditemukan di laut, dan ada puluhan ribu yang tidak diketahui. Setelah mutasi, udang, kepiting dan monster lainnya telah mencapai jumlah yang mencengangkan. Tak perlu dikatakan, Caudaces dan Echinodermata lainnya. Manusia meramalkan bahwa sebelum periode Nirwana besar, ada lebih dari 2 juta kehidupan laut. Sekarang, setelah periode Nirvana hebat, tidak ada yang tahu. Saya hanya tahu bahwa ada terlalu banyak jenis monster mengerikan, misalnya, banyak negara pulau di masa lalu adalah pelajaran dari masa lalu, dan tidak ada negara yang berani menikahi monster laut. Scorpio, monster macam apa ini? Luo Feng terkejut. Hai, mata Luo Feng dingin, dan film kulit tertutup langsung, hanya untuk mengungkapkan sepasang mata, dan kemudian dia menginjak T-shot dan menukik ke bawah. Lihatlah langit yang padat, sehingga penyelamannya bahkan lebih menakjubkan, berbagai macam monster ikan, lompatan dari Sungai Huangpu setinggi 20 atau 30 meter, monster ikan yang brutal yang tak terhitung jumlahnya untuk mengungkapkan yang tajam gigi, bahkan beton bertulang akan dihancurkan oleh mereka. Luo Feng, Lei Meng, tolong bunuh 2 monster air setingkat tuan tanah.
Suara Li Commander keluar dari arloji komunikasi. Tuan-tuan? Luo Feng melihat ke bawah. Pada pandangan pertama, saya melihat monster air yang panjangnya sekitar 15 atau 6 meter dan dengan cangkang kura-kura yang besar. Ada tonjolan pada cangkang kura-kura raksasa di bagian belakang, dengan sedikit emas gelap. Kepalanya seperti kepala dinosaurus, tengkoraknya keras dan memiliki sudut yang runcing. Tidak ada yang meragukan kekuatannya seperti mulut yang bergerigi. Itu bergerak cepat dan tidak berani berhenti. Aku tidak bisa membidik, itu bergerak terlalu cepat. Di sebuah gedung tinggi beberapa kilometer jauhnya, salah satu benteng senjata laser cemas. Monster tingkat penguasa ini baik-baik saja, setelah makan kerugian. Begitu Anda mendarat, tidak ada yang akan berhenti. Meriam laser lebih cepat, tetapi juga dapat dipesan oleh manusia menekan tombol. Waktu reaksi saraf manusia, dikombinasikan dengan waktu dorongan, tidak ada cara untuk membidik sasaran. Boom! 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 Kerang-kerang moncong dengan diameter lebih dari 100 mm dibombardir di garis depan. Jarak darat sekitar 200 meter antara air dan pangkalan sebenarnya adalah lautan api. Monster air yang tak terhitung jumlahnya bergegas dengan liar, dan pangkalan perang sangat besar. Juga gila miring semua jenis artileri. Hei! Petir bayangan hitam mengayun melalui monster laut yang tak berujung. Hai! Peng! Penindasan kekuatan senjata yang luar biasa, banyak peluru kaliber besar menghantamnya, dan bahkan ada peluru yang dibombardir, dibalikkan oleh pasukan tak kasat mata, dibombardir di satu sisi monster kepiting di satu sisi, baja yang langsung dibom terbang di udara, kecepatan bayangan hitam tidak melambat. Kematian! Hai! 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 6 pisau es berputar dan terbang di atas bagian depan dan bergerak dengan cepat. Posisi leher monster seperti kura-kura raksasa yang ingin mengenai pangkalan perang seperti memotong sebuah apel. Kepala monster laut tingkat penguasa dipotong langsung. Tubuh itu menabrak sejumlah monster laut lainnya dengan jarak tertentu sebelum inersia, dan itu tidak bergerak. Bagus! Hebat! Pemantauan Luo benar-benar kuat. Banyak orang di pangkalan perang berteriak. Boom! Hei! Saat ini, ada monster raksasa seperti ular yang menghantam pangkalan perang. Dinding pangkalan perang terguncang dengan keras. Dinding yang sudah penuh dengan retakan dan retakan mengguncang lagi, dan sejumlah besar balok beton jatuh. Namun, pada saat yang sama. Diam! Cahaya putih yang menyilaukan ditembakkan dari salah satu menara di dalam pangkalan perang. Tidak diizinkan untuk melakukan monster raksasa tingkat penguasa ini untuk menghindar, langsung melalui pembakaran ke dalam ketiadaan. Meriam laser. Namun, monster ular kelas utama ini juga melepaskan cahaya listrik paling kuat saat mengenai tembok kota. Hai! Saya melihat lampu listrik bengkok membanting terbuka, dan bahkan dengan cepat menabrak pangkalan bersama beberapa moncongnya. Guruh yang mengerikan ini menyebabkan banyak kematian dan cedera di pangkalan perang. Monster tingkat Tuhan, sangat banyak. Mata Luo Feng tersapu, sekali lagi mengunci monster tingkat penguasa. Hai! Bahkan jika Luo Feng tidak peduli dengan tembakan artileri, senapan sniper anti peralatannya yang umum mengancam kelas binatang kelas 1, dan peluru kaliber super besar ini umumnya membunuh binatang tengah. Adapun binatang buas yang lebih tinggi, level tergantung sepenuhnya pada keberuntungan. Adapun tingkat tuan, hanya mengandalkan meriam laser. Untuk Luo Feng, ketangguhan set jiwa hitam lebih kuat dari Monster King. Untuk membunuh manusia yang mengenakan jas dewa hitam, umumnya perlu bergantung pada dampak luar biasa dan hidup sebagai target kematian. Sama seperti Luo Feng. Saya tidak bisa melakukannya dengan Liao. Toh, jas dewa hitam bisa mengimbangi 90% dampak, dan 10% sisanya dampak masih tersebar di seluruh tubuh, sehingga seluruh tubuh tertekan secara merata. Lebih dari 90% meriam laser di pangkalan perang garis depan menentang level loror. Pemotretan kekuatan semacam itu. Bahkan jika itu mencapai Luo Feng, itu tidak akan menyakiti Luo Feng. Pemimpin ketiga, ada lebih dari 30 meter dengan diameter, dan tentakel hitam itu melambai dengan liar, ingin menghancurkan Luo Feng. Dihadapkan dengan raksasa gunung ini, Luo Feng adalah tisot yang mengayuh, fleksibel untuk menghindari serangan tentakel akar. Sementara pisau dingin memetik monster gurita. Di pangkalan perang, di dalam aula komando.
Dikelilingi oleh proyeksi virtual 3 dimensi, pemandangan dunia luar disimulasikan. Komandan Lee Da-wei serius dan berdiri di sampingnya dengan para eksekutif militer lainnya. Adapun para dewa perang, mereka telah datang ke depan untuk membantu tentara dan berurusan dengan beberapa monster yang dapat bergegas ke pangkalan perang. Tetes, tetes, tetes. Alarm berbunyi tiba-tiba. Monster ubur-ubur transparan memasuki pangkalan. Sistem alarm segera mengirimkan pengingat, dan proyeksi virtual 3 dimensi di sekitarnya segera menampilkan gambar. Di bawah deteksi inframerah, ubur-ubur transparan dengan banyak tentakel lembut memasuki pinggiran terluar dari pangkalan perang. Untungnya, ini adalah prajurit yang paling pinggiran. Skuadron nomor 3, pergi ke perangkap H-21. Lee Da-wei langsung memerintahkan. Tiba-tiba. Bang! 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 Seluruh pangkalan perang bergetar hebat, dan semua orang di aula komando tidak bisa membantu. Ada monster air yang sangat kuat yang dengan gila-gilaan memukul pangkalan-pangkalan perang kita. Seseorang segera berteriak. Apakah pembuka di masa lalu? Apakah benar-benar menyenangkan untuk mulai bermain? Komandan Lee Da-wei masih tanpa ekspresi dan memerintahkan, dengan pusat perang sebagai pusatnya, sebuah bom pembakar yang kokoh ditempatkan pada diameter beberapa kilometer di sekitarnya. Ya. Perintah telah dikomunikasikan. Seorang lelaki tua berseragam militer di aula komando tidak bisa tidak bertanya, Komandan, sekarang pasang bom koagulasi, apakah ini awal? Meskipun monster laut itu kuat, bahkan jika dimutasi, monster air ini dapat mendarat dalam waktu singkat, tetapi setelah waktu yang lama, mudah mati karena kekurangan air. Monster air tidak bisa keluar dari air. Dan bom pembakar yang dipadatkan dapat membakar monster air, tetapi mereka dapat dengan cepat mengonsumsi air tubuh mereka. Jadi, nyala api adalah cara yang sangat efektif untuk menghadapi monster air. Tidak awal. Lee Da-wei jarang menunjukkan senyum. Kali ini kita memiliki dewa perang yang tak terkalahkan. Untuk membantu, saya pikir dia tidak memiliki jas dewa hitam, tetapi dia benar-benar memiliki jas dewa hitam. Dewa perang tak terkalahkan dengan jas dewa hitam memiliki efek luar biasa. Hubungkan Luo Feng, perintah Lee Da-wei. Pemantauan Luo Feng, silakan masukkan dasar air. Akan mengenai monster air besar di pangkalan-pangkalan perang di bagian bawah air untuk membunuh. Lee Da-wei mengeluarkan permintaan. Saya melihatnya pada proyeksi virtual 3D. Luo Feng, yang baru saja membunuh baju tempur hitam seperti monster mengerikan seperti Mi. Setelah mendapatkan komunikasi ini, itu seperti sambaran petir, dan dia berteriak pada Tian Shuo, dan dia berteriak seolah-olah ada monster air yang tak terhitung jumlahnya. Ke dalam sungai Huangpu yang sangat luas. Luo Feng bergegas ke perairan sungai Huangpu, dan mata telanjangnya hanya bisa melihat monster air yang aneh di dalam air. Segera, kekuatan mental menyebar dan menutupi 100 meter di sekitarnya. Dalam jarak 100 meter ini, ada lebih dari 100 jenis monster ikan, dan ada banyak monster lain seperti krustasea. Ada banyak kuantitas. Luo Feng semakin merasakan ancaman manusia di laut. Terus menyelam. Pada saat ini, seorang pejuang piring terbang-terbang di udara, seperti bunga betina yang tersebar di langit umumnya melemparkan sejumlah besar bom pembakar yang dipadatkan, berpusat di pangkalan perang, dikelilingi oleh jarak penuh kilometer. Termasuk tepi sungai Huangpu dan sungai-sungai Huangpu, mereka telah dilemparkan ke senjata yang paling dibenci oleh monster laut ini. Hah! Tiba-tiba rentang kilometer menjadi lautan api. Dengan tubuh monster laut, tidak ada rasa takut dari api barbecue. Tapi, air di tubuh mereka menguap dengan cepat. Beberapa colentrate, seperti ubur-ubur, dapat bertahan hidup di pantai selama 2 atau 3 jam setelah bermutasi. Tetapi begitu dipanggang oleh nyala api, banyak air menguap, dan mereka tidak dapat menahannya selama 2 atau 3 menit. Tergantung pada jenisnya, mereka bertahan lama di bawah nyala api. Bom pembakaran padat ini ditaburkan di atas air dan terus menyala. Air tidak keluar. Penutup bumi juga tidak bisa dipadamkan. Tubuh menempel pada gulungan dan tidak bisa menyingkirkan nyala api ini, tetapi itu akan membuat seluruh tubuh semakin menyala. Dengan kata lain, bahkan jika Anda melarikan diri dari lautan api, Anda masih memiliki api. Dapat dikatakan bahwa ini adalah senjata paling rakasa dari monster laut? Tidak diragukan. Di bawah kobaran laut, kekuatan keseluruhan monster laut akan turun sebanyak 70%.
Meski begitu, sangat sulit bagi pangkalan perang untuk memblokir gelombang serangan ini. Sungai Huangpu, dasar sungai sedalam lebih dari 50 meter. Selama beberapa dekade, dampak monster laut, dampak monster air raksasa, Sungai Huangpu memang jauh lebih dalam daripada di masa lalu. Apakah tiga orang besar ini? Di bawah nyala api sungai, Luo Feng di dasar sungai melihat tiga raksasa di kejauhan. Tiga raksasa, yang terpendek, memiliki panjang sekitar 60 meter. Yang panjang telah mencapai panjang 90 meter yang luar biasa. Jika Anda berdiri, itu sebanding dengan bangunan 30 lantai. Kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa mereka semua memiliki sudut tajam yang tajam. Sudut tajam kepala mereka, kegilaan pangkalan perang. Sudut runcing yang tajam dapat menembus kedalaman 7 atau 8 meter setiap kali. Seluruh pangkalan bergetar. Namun, lebar sudut tajam tidak memungkinkan mereka masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu, Anda hanya dapat memukulnya berulang-ulang, dan menekan lebar yang cukup untuk maju beberapa meter, dan kemudian tekan dengan gila. Saat ini, mereka hanya 10 meter. 2 paus gunung? Ada juga. Luo Feng terkejut, tubuh terbesar adalah 2 paus gunung lainnya, lihatlah tubuh yang seharusnya menjadi penguasa monster tengah. Dan binatang kalajengking itu harus menjadi penguasa monster yang lebih tinggi. Tuan monster yang lebih tinggi, saat ini Luo Feng umumnya tidak peduli. Namun, ini adalah binatang buas. Meskipun Luo Feng tahu sedikit tentang monster laut, dia masih tahu banyak tentang monster air yang terkenal dan mengerikan. Binast adalah salah satu monster paling mengerikan di laut. Hei binatang buas, memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Serangan terkuat adalah serangan gelombang suara. Serangan sonik. Alis Luo Feng sedikit berkerut, segera mengendalikan jas dewa hitam untuk membentuk penyumbat telinga, pasang telinga, dan helm hitam membentuk lapisan pelindung tebal di telinga. Pertama, bunuh binatang buas dengan kecepatan tercepat, dan kemudian hancurkan kedua paus gunung. Kaki mengayuh Tisot, Luo Feng berubah menjadi kilat hitam bergegas pergi. Harus mengatakan, Tisot sangat ajaib. Terbang di air Luo Feng, ada efek peningkatan kecepatan. Memang benar bahwa bahkan, Hong, menghargai harta yang tak tertandingi. Ang. Hewan kalajengking raksasa itu tiba-tiba berbalik, tanpa tanda apapun, langsung mengeluarkan suara keras, dan kemudian suara itu menjadi sunyi. Hei! Sungai di antara binatang buas dan Luo Feng itu langsung meledak keluar dari saluran vakum. Sungai di sekitar Luo Feng menghilang sepenuhnya, dan gelombang suara yang mengerikan langsung mengenai Luo Feng. Kecepatannya cepat, dan tidak ada cara untuk membiarkan Luo Feng menghindar. Serangan gelombang suara ini di bumi yang telah menakuti dewa perang yang tak terhitung jumlahnya, bertindak atas Luo Feng. Ketika gelombang suara melewati bahan khusus jas dewa hitam, itu melemah tajam. Selain itu, telinga Luo Feng terutama dilindungi, dan target, kepala, yang memiliki efek paling jelas dari serangan gelombang suara, dengan mudah selamat dari bencana ini. Ya, Luo Feng hanya sedikit terluka, tetapi tidak ada situasi lain, dan dia tidak bisa menahan senyum. Jas dewa hitam itu benar-benar luar biasa, mampu menahan serangan tajam. Ini bisa sangat mengurangi dampaknya. Bahkan gelombang suara pun bisa sangat dilemahkan. Ini berasal dari harta khas peradaban kuno nomor 9. Sungguh ajaib. Hai! Menolak serangan gelombang suara, Luo Feng langsung berubah menjadi kilat dan bergegas ke binatang raksasa. Tetapi pada saat ini, sungai di sebelah Luo Feng berosilasi, dan serangan tak terlihat menyerang Luo Feng. Hai! 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 Keenam bilah bengkok itu tampak seperti sinar bulan, melewati air setinggi 70 hingga 80 meter di sisi kiri depan. Deru sungai yang menyakitkan berdering, sungai bergetar, dan darah putih susu mengalir. Hei, monster ubur-ubur transparan datang untuk menyerang arwah dan mencari kematian. Luo Feng menyeringai dalam hatinya. Ada banyak jenis monster ubur-ubur di monster laut. Saat ini, ada 3 jenis monster yang benar-benar transparan dan tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Meskipun cara serangannya berbeda, mereka masih secara kolektif disebut sebagai ubur-ubur transparan. Bagi pejuang manusia, ancamannya sangat besar. Itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu bisa ditutupi oleh kekuatan spiritual Luo Feng. Aku sudah melihatnya. Paus Shenshan. Mata Luo Feng seperti tukang daging menyembelih seekor domba, bergegas ke 3 raja monster raksasa. Perang antara manusia dan monster ini sama sengitnya dengan masa lalu.
Itu berlangsung sampai jam 8 pagi berikutnya. Meskipun monster laut tidak menghancurkan markas perang, masih ada beberapa penguasa yang telah membunuhnya sendirian. Dan kelompok besar monster laut, habis. Serta kelompok besar akan menyemprotkan racun, dan bahkan akan menyemprotkan gelembung seperti monster, gelembung, semua jenis serangan monster laut aneh, menembus ke dalam benteng perang. Orang-orang militer telah banyak meninggal. Di pangkalan komando pangkalan perang. Atasan militer dan beberapa dewa yang membantu saya berkumpul di sini, dan semua orang dalam suasana hati yang baik. Terima kasih, kali ini kita berhasil melawan gelombang serangan monster laut. Diperkirakan dalam waktu 6 bulan, monster laut itu tidak akan meluncurkan serangan sebesar itu. Komandan Lida Wei sedang dalam suasana hati yang sangat baik, meskipun kerugiannya tidak kecil. Namun, ini jauh lebih ringan daripada di masa lalu. Prestasi terbesar adalah Luo Feng. Gelombang God of War ini termasuk God of War yang asli, dengan jas Dewa Hitam, dan Luo Feng dan Lei Meng 2. Namun, meskipun Lei Meng kuat, tetapi monster laut itu tidak dapat melarikan diri begitu mereka dapat mengalahkan, Lei Meng dapat mengalahkan Tuan Monster, tetapi ingin membunuh, kesulitannya sangat besar. Luo Feng berbeda, kaki mengayuh tisot, dan mengendalikan pisau untuk terbang. Kecepatan Tuan mana yang bisa lebih cepat dari pisau? Setiap perintah, pertempuran ini, Guntur, bunuh 2 monster-monster. Saat-saat penting juga telah banyak ditolak, dan militer tidak banyak membantu. Luo Feng, bunuh 15 monster-monster. Kamu adalah dewa perang, bahan monster yang kamu bunuh, dijual ke aliansiku. Seorang lelaki tua di aula komando tertawa. Ketika kamu siap untuk dijual ke seni bela diri, cari aku. Komandan Lida Wei tersenyum. Para dewa perang bertarung demi militer terlepas dari kehidupan mereka, dan umumnya tidak meminta keuntungan, tetapi para monster yang para dewa perang bunuh diri, selama tubuh monster itu dapat ditemukan. Biasanya dijual ke aliansi jam, setelah semua, tawaran aliansi jam adalah yang tertinggi. Dalam hal ini, Huaxia juga sangat mendukung. Karena aliansi jam, bangsa Cina dapat melakukan yang terbaik, dan negara juga memiliki kepentingan di belakang. Kali ini, pemantauan Luo Feng yang menghasilkan uang paling banyak. Pengawasan Luo Feng, kali ini kamu bisa mengirimnya. Sekelompok God of War tersenyum dan memberi selamat. Karena Luo Feng melawan di depan, para dewa perang ini di garis depan pangkalan perang, tidak ada yang mati kali ini. Jadi semua orang baik. Bahkan bangsawan monster lainnya, bahkan jika aku memiliki 3 tuan monster. Ransel hitam besar Luo Feng secara otomatis terbuka, dan banyak bahan monster jatuh ke tanah. Meskipun membunuh 15 kepala, sementara Luo Feng membunuh, dia memotong bagian-bagian penting ke dalam ransel. Hanya 3 tuan monster yang dikumpulkan, yang semuanya adalah tuan monster yang tinggi. Adapun yang lain, itu adalah sumbangan ke negara. Haha, kalau begitu aku akan menerimanya. Lida Wei tidak menolak. Li Commander, kamu tidak rendah hati. Segera di sebelah dewa perang, yang kuat tertawa. Lida Wei tersenyum dan berkata, Luo Feng, pria kaya besar, masih peduli tentang itu? Tuan 15 rakasa monster, yang paling mahal adalah Luo Feng sendiri 3. Orang tua yang menguji bahan-bahan dari monster 3 bangsawan peringkat tinggi, tidak bisa tidak melirik Lida Wei, Li Tua, bangsawan monster lainnya, meskipun mereka semua SD atau menengah, tidak dapat menahan jumlahnya. Saya kira, harus ada tambahan 30 miliar. Lihat. Tuan utama, aliansi di sini 500 juta, 3 miliar. Para penguasa menengah adalah 1,5 miliar, 9 miliar. Ke-12 kepala terbunuh oleh Luo Feng, mayoritas penguasa utama, penguasa menengah sedikit, dan jumlahnya memang sekitar 30 miliar. Hei, binatang buas, naga hidra. Orang tua itu sangat terkejut ketika dia menguji bahan-bahannya. Binatang kalajengking dan naga hidra sangat mengerikan di antara para bangsawan tinggi, dan mereka bahkan lebih baik daripada naga lapis baja. Karena keduanya berada di laut, lebih sulit untuk dibunuh. Saya telah menghitung 20 miliar untuk keduanya, dan ada yang sama, menghitung 12 miliar, semuanya menambahkan hingga 52 miliar koin Tiongkok. Lelaki tua itu tertawa. Ya, Luo Feng mengangguk. Dalam perang ini, Luo Feng tidak terlalu senang. Uang. Setelah menjadi dewa perang yang tak terkalahkan, uang adalah yang kedua, dan harta yang sebenarnya tidak dibeli oleh uang. Pangkalan perang.
Li Dawei secara pribadi mengirim Luo Feng untuk pergi, dan keduanya berjalan berdampingan di luar pangkalan. Bagaimana kerugiannya? Luo Feng bertanya. Ada lebih dari 1.000 tentara yang tewas, dan hampir 1.000 orang cacat. Li Dawei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ini saat yang tepat. Kamu ada di sana. Tuan monster-monster yang paling mengancam telah dipecahkan olehmu. Kami mudah ditangani. Lebih dari Anda bernilai 200.000 pasukan. Seperti masa lalu. Li Dawei tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dalam perang dengan monster di laut, kematian manusia terlalu mengerikan, jika tidak, ia tidak akan dengan sengaja memanfaatkan kesempatan ini untuk berkumpul. Dan Li Dawei menggelengkan kepalanya dan menangis, ratusan juta monster laut yang kami bunuh kali ini hanyalah beberapa monster di seluruh laut. Hanya 9 rambut, jatuhkan dalam ember. Luo Feng mengangguk sedikit, beberapa penyesalan. Tidak, kau tidak akan mengerti. Li Dawei menggeleng, tidak benar-benar mengalami hidup dan mati perjuangan tahun, Anda hanya tidak bisa mengerti. Suasana hati saya generasi. Luo Feng Yiseng. Li Dawei mendesah dan berkata, saya lahir di bagian terbaik dari hari aku dilahirkan tahun itu, reunifikasi keluarga saya 97 tidak benar-benar kaya, dapat dianggap baik cover yang tumbuh, saya bermain game online, terlihat. Novel jaringan, setiap hari orang tua saya mengatakan beberapa kata, aku sangat lelah itu. Luo Feng Li Dawei tampak terkejut. Game online, novel secara online? Di hari ini dan usia, semua siswa sebagian besar dalam seni bela diri, waktu luang mereka yang telah menjadi warrior, adalah mengejar orang-orang muda. Jangan melihat saya dengan tampilan ini, jenis perdamaian kali Anda tidak mengalaminya, sehingga Anda tidak bisa berpikir. Li Dawei sedikit senyum di matanya, dengan jejak warna remembrance. Pada saat itu, kita akan chatting di forum web dan pembunuhan, kita bisa makan malam outing, benar-benar riang. Tapi, 2015. Apakah untuk dimulai pada bulan Januari 2015, kami langsung jatuh dari surga ke neraka? Tahun itu, saya siap untuk mengambil ujian. Tapi tidak ujian masuk perguruan tinggi. Mimpi buruk datang. Virus menyebar melalui udara ke seluruh dunia, asalkan kebutuhan untuk bernapas telah terinfeksi. Sekitar teman meninggal. Saya menghancurkan pacar. Saya bermain saudara basket, tetangga saya, dan beberapa secara online saudara game serikat, mati satu persatu. Aku hampir menangis, saya merasa itu adalah mimpi buruk. Sayangnya, saya belajar kemudian, itu hanya mimpi buruk memulainya. Paruh kedua tahun 2015, monster variasi yang tak terhitung jumlahnya di manusia berkumpul kota, menyerang. Pertempuran sporadis dari awal, dan kemudian kegilaan perang. Kami tidak peduli tentang monster buas yang mereka menanggung dalam tembakan manusia sebuah pukulan, tapi kami salah. Bencana nyata dimulai. Kota itu dilanggar. Manusia mulai melarikan diri besar. Walau hampir 6 tahun dari Great Escape, saya lagi lulus dengan kematian. Setiap perjuangan, kegagalan adalah kematian, jadi saya harus menginap. Dari seorang pemuda sederhana tidak mengalami kemunduran menjadi predator kejam. Li Dawei suara berat. Ini hampir 6 tahun, saya menyaksikan ayah saya mati untuk saya. Saya melihat cinta saya hidup dan mati di pengasingan di pacar. Tenggelam dalam mulut rakasa, tetapi hanya gigi air mata melarikan diri. Aku bekerja keras lagi dan lagi, putus asa meremas kemampuan fisik. Akhirnya, berdasarkan senjata umat manusia laser dan senjata ampuh, dan monster tanah bentuk konfrontasi. Sejak itu, akhir periode besar nirvana umat manusia telah memasuki dasar selama kota. Dan aku. Hal ini juga untuk bergabung dengan tentara. Fast forward 30 tahun nanti. Li Dawei senyum yang sangat kasual, tapi Luo Feng merasa bahwa senyum mengandung terlalu banyak kepahitan. 30 tahun, manusia dan monster perang, meskipun berbagai besar seperti tidak ada periode nirvana besar, tapi tidak pernah berhenti. Li Dawei menggelengkan kepalanya, kau tahu, 30 tahun, aku sendiri di bawah komando tentara, pada berapa banyak orang meninggal belum? Luo Feng terkejut sesaat. Satu menggantikan yang lama. Saya tidak bisa mengatakan jumlah pasti. Sebuah salinan pemberitahuan kematian, kirimkan ke keluarga mereka adalah untuk mati untuk kelangsungan hidup manusia.
Mata Li Dawei dengan jejak kesedihan, tapi aku tidak bisa menemukan. Kelompok rakasa lautan setiap serangan tahun, akan ada beberapa jenis baru monster, akan ada monster yang lebih kuat. Petunjuk apa? Staring Luo Feng Li Dawei, jelas rakasa kelautan dari kekuatan ke kekuatan. Aku takut, aku takut. Li Dawei samar air mata di mata, manusia tidak bisa mengambil inisiatif menyerang, yang rakasa di laut dapat terus variabilitas, kuat. Saya Payo Yitian. Umat manusia akan binasa. Luo Feng kaget pikiran. Tapi rakasa laut untuk menyerang manusia, harus melewati sungai, mencapai pedalaman dari laut. Jadi, hidupku adalah untuk menghentikan mereka, tidak akan mudah membiarkan mereka maju 1 sen. Berhenti jarak jauh, penyangga kota pusat Wang akan. Sejak aku adalah komandan militer awal Tenggara, penuh 11 tahun dan 6 bulan dan 3 hari, monster laut belum bisa sepanjang sungai Huangpu, multi langkah maju. Luo Feng mendengar hati agitasi, hati mulai benar-benar menghormati dari depan tua-tua. Karena gaji mereka, beberapa orang dari anak sendiri dan lainnya untuk tumbuh dalam damai di dasar kota. Ini adalah kehidupan, saya mengatakan monster laut ini untuk bertempur di. Aku hanya ingin anak-anak masa depan saya dan cucu. Ada masa depan, ada harapan. Li Dawei lembut. Serta masa depan, ada harapan. Ya, jika kota basis lagi telah diatasi, keturunan masa depan masih berharap. Luo Feng. Luo Feng Li Dawei lembut menepuk bahu, sekarang hari ini dan usia, manusia ingin bertahan hidup dapat mengandalkan Aceh hanya 2. Salah satunya adalah teknologi tinggi, laser meriam, adalah kekuatan pribadi, prajurit kuat banjir. Kemanusiaan adalah untuk bertahan hidup. 1. Menciptakan lebih kuat daripada, sekarang laser meriam, senjata. Salah satunya adalah, lebih dari beberapa, banjir, Thor sebagai karya yang kuat. Bahkan muncul di luar, banjir, Thor, yang kuat. Li Dawei memandang Luo Feng. Luo Feng, ketika aku masih muda, aku tidak mengajar, aku berjalan di jalan, dan sekarang aku adalah dewa setengah baya. Aku sudah mencapai puncak. Tidak ada harapan untuk kemajuan. Kamu berbeda. Kamu berumur kurang dari 20 tahun ini. Luo Feng, dewa perang yang luar biasa, sebanding dengan 1.000.000 pasukan. Dan Hong Raiteon, luar biasa dan kuat. Sekarang umat manusia dapat bertahan hidup dalam kehidupan yang sepi di kota pangkalan. Ini adalah Hong untuk bernegosiasi dengan monster yang tak terhitung jumlahnya di darat, monster tingkat raja. Jadi, Hong lebih berguna daripada tentara nasional. Saya harap Anda bisa melangkah, atau lebih tinggi. Melihat langit, Luo Feng pergi dengan seorang pejuang yang cerdas. Komandan Li Dawei memiliki ekspresi yang kompleks dan bergumam, aku sudah tua, dan Luo Feng kamu, ada kemungkinan yang tak terbatas. Pangkalan perang di sungai Huangpu, ketika Li Dawei mengirim Luo Feng untuk pergi, membuat hati Luo Feng terpana. Di masa lalu, latihan putus asa, Luo Feng lebih penting bagi orang tua, karena adik laki-laki dapat berdiri lagi. Sejak menjadi dewa perang yang tak terkalahkan, Luo Feng telah bekerja keras, tetapi dia belum merasakan banyak tekanan di hatinya. Musuh, Liao? Saya tidak akan melihatnya lebih awal. Orang terkasih? Sangat bagus. Uang? Sekarang uang tidak masuk akal bagi saya sendiri. Status kekuatan? Bahkan kepala konsorsium keluarga, militer, dan amnesti resmi semuanya sangat antusias. Ayah, Bu, komunitas Mingyue, Luo Feng baru saja memasuki rumah. Kembalilah, sarapan sudah siap untukmu, Qin Ma. Ayah yang membaca buku itu berteriak. Kakakmu, dia berlari keluar. Setelah kakinya baik, dia suka berlari. Ayah tersenyum sangat bahagia. Benar, Xiao Feng. Kapan kamu akan menikah? Aku tidak punya pikiran lain dengan ibumu sekarang. Saya ingin punya cucu besar. Luo Feng duduk di meja, meminum bubur nasi panas, mendengarkan kecemburuan ayahku, tiba-tiba hatiku merasa sangat bahagia. Di pangkalan perang, para prajurit tidak peduli dengan pertempuran hidup, dan penduduk di kota pangkalan itu hidup dengan damai. Mungkin inilah sebabnya Li Dawei dan tentara yang tak terhitung jumlahnya putus asa. Hei, Arvin. Duduk di tanah ruang pelatihan, Luo Feng tersenyum dengan ponsel. Apa, musim panas ini,
Kamu mengajak pacarmu jalan-jalan, anakmu cukup romantis, bagus, bagus, tapi tidak ada waktu dalam waktu belakangan ini. Saya harus keluar pada akhir bulan. Kembali dan cari Anda, itu dia. Sampai jumpa. Wajah Luo Feng penuh senyum, dan hari-hari awan baik-baik saja. Kebahagiaan hari orang tua saya adalah bahwa saudara lelaki saya jatuh cinta dengan pacarnya. Luo Feng mengingat kata-kata Komandan Li Dawei. Aku hanya ingin generasi masa depanku memiliki masa depan, dan harapan. Masih ada masa depan, masih ada harapan. Luo Feng bergumam. Aku juga ingin ayah dan ibuku menikmati masa tuaku. Aku juga berpikir bahwa kakakku akan menikahi istrinya dan melahirkan putranya sendiri dan tumbuh dewasa. Aku tidak ingin semua ini akan dihancurkan oleh komunitas monster. Aku ingin anak-anak dan cucu-cucuku memiliki harapan di masa depan. Saat ini, hati Luo Feng sangat kuat. Aku juga ingin mengejar batasan hidup dan terus melampaui diriku. Menjadi anggota parlemen, menjadi pembicara, dan bahkan lebih kuat dari mereka. Terus mengungguli. Aku juga berpikir, seperti Hong, dengan kekuatan diri sendiri, mengejutkan monster daratan. Aku juga berpikir bahwa anak-anak dan cucu-cucuku akan memiliki masa depan, tetapi ada harapan. Mata Luo Feng tegas dan kuat. Kerja keras. Silakan. Di luar. Ketika aku mati untuk menutup mataku, aku tidak mau, karena masa lalu tidak bekerja keras untuk menyesal dan menyesali itu. Kali ini, baptisan jiwa membuat kepercayaan Luo Feng semakin kuat dari sebelumnya. Sepanjang September, Luo Feng mengabdikan dirinya untuk penanaman, metode pisau, metode fisik, kualitas fisik, dewa para dewa. Investasi semacam ini tidak hanya tidak terasa membosankan, tetapi juga merasakan semacam hati dari hati. Sukacita. Transformasi gen dalam tubuh sangat sempurna. Kemajuan kekuatan yang progresif. Perubahan esensi tubuh ini membuat orang mabuk. Umumnya dipaksa untuk berlatih, efeknya agak buruk. Sambil menikmati kultivasi dan jatuh cinta dengan perasaan esensi kehidupan ini membuat kemajuan Luo Feng sangat menakjubkan. Ketika pagi hari tanggal 29 September, Luo Feng memberi ujian pada dirinya sendiri. Sebenarnya, kekuatan tinju sebenarnya mencapai 258.103 kg, melampaui 256.000 kg, dan secara resmi melangkah ke lapisan, kualitas fisik Dewa Perang Tinggi. Lebih dari jam 2 sore 29 September. Mengenakan satu set seragam tempur darah merah kelas SS yang dibeli dengan harga terbaik dari Istana Dewa, membawa pisau bayangan darah kelas SS. Luo Feng sebagai manusia seakan-akan berasal dari dalam keluar dari batu giok sebening kristal, berdiri seperti itu seperti bilah langit, dengan semangat bertarung yang tak ada habisnya. Orang tua, kali ini aku akan keluar untuk waktu yang lama. Luo Hua, aku tidak di rumah, kamu merawat orang tuamu dengan baik. Tahu, saudara, hati-hati di luar juga. Kedua orang tua berteriak. Luo Feng tersenyum sedikit, dan langsung menuju ke petarung cerdas di sebelahnya. Pintu pesawat tempur otomatis terbuka, Luo Feng memasukinya, dan palka tertutup. Panggilan. Pesawat tempur segitiga biru tua dengan cepat naik dan terbang keluar dari area sistem pertahanan perkotaan kota basis Jiangnan, dan kemudian berubah menjadi streamer dan bergegas ke markas Global Wushu Extreme. Di kota pangkalan Hongning, markas Global Extreme Wushu adalah pesawat ruang angkasa raksasa kuno seperti bangunan besar. Di apron di sebelah gedung pesawat ruang angkasa raksasa, seorang pejuang segitiga biru tua perlahan-lahan mendarat. Di dalam petarung cerdas, tidak ada cara untuk menggunakan jas hitam di reruntuhan peradaban. Itu hanya bisa ditempatkan di sini. Luo Feng mengulurkan tangan kanannya, dan segera film hitam itu berkumpul di tangan kanannya, membentuk sarung tangan hitam, untuk melepaskan kendali. Selama jas dewa hitam menyerap darah pemilik, itu akan bermutasi dan menjadi sedekat mungkin dengan tubuh pemilik seperti halnya dengan kulit. Bisa selalu berubah, bahkan tersembunyi di bawah kulit. Mungkin ada kerugiannya. Begitu Anda berada di tubuh bagian atas, sangat sulit untuk keluar dari tubuh lagi. Ada dua cara untuk keluar dari tubuh. Pertama, pemiliknya sudah mati. Kedua, aktif mengendalikan jas dewa hitam untuk memaksa darah yang diserap keluar, dan jas dewa hitam akan secara otomatis keluar dari tubuh. Sekarang, biarkan dewa hitam keluar dari tubuh. Balik, biarkan menghisap darah lagi. Luo Feng tersenyum tak berdaya.
Untuk sesaat, sarung tangan hitam jatuh ke kursi petarung yang cerdas. Nomor 1, kumpulkan jas Dewa Hitam. Luo Feng segera meninggalkan petarung yang cerdas. Di gedung pesawat ruang angkasa raksasa, Luo Feng disambut di ruang tunggu sesaat setelah kedatangan, ada puluhan kursi di ruang tunggu yang luas. Sudah ada 6 orang di dalamnya. Melihat penampilannya, Luo Feng menilai bahwa harus ada sepasang pria dan wanita yang harus menjadi Cina. Seharusnya ada seorang India yang memiliki mata tertutup. 3 lainnya, termasuk 2 orang kulit hitam yang juga duduk diam, dan seorang pria kulit putih dengan rambut pirang keriting. Halo, Luo Feng, saya orang Poyanyan, dari pusat kota Kyoto. Orang Cina itu datang dan berkata, sejauh yang saya tahu, di antara 8 orang yang memulai gelombang ini, orang Cina dari Tiongkok saya berdua adalah Anda dan saya. Oh, Nona Li, yang baru saja berbicara kepada saya, adalah seseorang dari kota Pangkalan Hongning. Oh. Luo Feng sedikit mengangguk, hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan duduk di samping untuk mundur. Mempersiapkan runtuhan peradaban kuno yang akan datang. Segera, anggota ke-8 terakhir tiba. Kali ini, Aula Seni Bela Diri Utama pergi ke reruntuhan peradaban kuno ke-9. Ayo, ikutlah denganku. Di bawah kepemimpinan seorang pria berjubah merah longgar, Luo Feng dan 8 dewa perang lainnya dari seluruh dunia datang ke ruangan sunyi yang terbuat dari kayu ungu aneh, yang membentuk kayu ungu di ruangan sunyi itu, bukan Luo Feng. Setiap jenis kayu ungu yang saya lihat tidak hanya memiliki aroma aneh, tetapi juga membuat orang merasa tenang dan kental secara spiritual tidak seperti sebelumnya. Lelaki berkulit hitam itu berdiri di ruangan yang sunyi, berhadapan dengan sekelompok orang di Luo Feng. Pemiliknya, Luo Feng 8 orang sedikit di tubuh. Pria berkulit hitam berbalik dan melihat sekelompok orang di Luo Feng. Dia berkata dengan acuh tak acuh, nomor 9 peradaban kuno tetap ada, meskipun tingkat bahaya lebih rendah dalam peradaban, tetapi tingkat kematian dan cedera masih sangat tinggi. Jika Anda menyesal sekarang, pikirkan jika Anda ingin berhenti, Anda bisa mengatakannya sekarang. Jika tidak, Anda akan memasuki peradaban kuno dan menyesalinya. Semua orang diam. Sangat bagus. Pria berkulit hitam itu acuh tak acuh, mempesona, masuk. Suara itu menyebar. Sikat. Sosok samar-samar mengembun di luar pintu, mengenakan jubah hitam dengan topeng emas dan wanita misterius dengan rambut hitam panjang. Karena topeng menutupi wajah, hanya mata, hidung dan mulut yang bisa dilihat, tetapi ini adalah satu-satunya cara dapat dinilai bahwa ini pasti keindahan yang tiada taranya. Terutama sepasang mata, itu hanyalah hantu. Ini ras campuran. Menurut mata wanita misterius itu, Luo Feng menilai, salah satu dari 3 penjaga besar yang mempesona tidak pantas disebut julukan si mempesona. 3 penjaga besar adalah orang paling setia dari pemilik, Hong. Karena selalu mengikuti Hong, kekuatan ketiga orang ini sedikit lebih tinggi daripada kekuatan rata-rata dari 5 patroli. Kalian 8 orang, setelah beberapa saat, pergi ke peradaban kuno nomor 9 dan pemimpin yang mempesona, perintah pria kulit hitam itu. Ya, semua orang akan mati. Luo Feng pergi, yang lain pensiun. Pria kulit hitam itu memerintahkan. Di ruangan yang sunyi, hanya ada 2 orang, Luo Feng dan pria kulit hitam, Hong. Pria berkulit hitam itu acuh tak acuh, Luo Feng, Anda bertanya tentang sisa-sisa peradaban kuno melalui telepon internal? Anda tidak ingin pergi. Pemiliknya, Luo Feng sedikit berada di tubuh. Saya biasa menelepon dan bertanya. Pada saat itu, saya berpikir bahwa saya memasuki peninggalan sejarah, mempertaruhkan hidup saya, dan akhirnya hanya mendapatkan 1 set jas hitam. Risiko dan yang terakhir panen tidak sepadan. Jadi saya ragu pada saat itu. Kamu berubah pikiran? Pria kulit hitam itu tampak sedikit terkejut pada Luo Feng. Ya, Luo Feng mengangguk, mengejar batas hidup itu sulit. Itu berlawanan arus. Orang normal mungkin terlibat dalam kecelakaan mobil saat berjalan. Vas-vas yang dijatuhkan di masyarakat ada di kepala mereka. Tidak ada yang 100% aman. Jika aku memilih jalan ini, aku harus memiliki keberanian untuk berjuang keras. Jika aku 100% aman, aku tidak akan menantangnya. Itu karena ada beberapa bahaya yang akan membuatku bersemangat dan penuh semangat juang. Dan aku mengatakan bahwa tingkat keberhasilannya lebih dari 80%. Aku masih ketakutan apa? Mata Luo Feng cerah.
Pria berkulit hitam itu menatap hatinya dan mengangguk diam-diam. Bakat pemuda ini baik, tetapi untuk mencapai prestasi besar, bakat saja tidak cukup. Pria muda ini, kali ini, jelas memiliki semangat juang yang jauh lebih besar daripada saat pertama kali melihatnya. Semacam semangat juang yang palu tidak bisa bengkokkan dan semburannya tidak sombong. Jika Anda ingin benar-benar menembus batas-batas kehidupan dan menjadi puncak bumi, Anda harus bertarung untuk siapapun. Tidak ada yang bisa menghalangi. Sangat bagus. Aku hanya ingin memberitahumu. Roh tinggi, yang memasuki reruntuhan peradaban kuno nomor 9 dan beberapa orang gagal, tetapi tidak ada yang mati. Kata pria kulit hitam itu. Hati Luo Feng sedikit tergerak, ternyata. Tidak mengherankan bahwa Hong akan membiarkan dirinya masuk, yang cukup pasti. Tentu saja, ada lebih sedikit guru spiritual tingkat tinggi, dan tidak ada cukup contoh. Jadi saya tidak bisa memastikan keamanan 100%. Pria kulit hitam itu berkata, pergi dan bergabunglah dengan mereka. Ya, kurator. Luo Feng segera pergi. Panggilan. Pejuang cerdas kelas Qian Kun terbang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Di kabin, itu adalah wali yang mempesona dan 8 dewa perang. Kamu bisa memanggilku nona anggota. Suara dari suara mempesona membuat orang merasa sangat nyaman, dan hati terasa gatal. Kali ini kita pergi ke tujuan, itu adalah sisa-sisa peradaban kuno nomor 9. Peradaban kuno nomor 9 ini terletak di Amerika Selatan. Di suatu tempat jauh di dalam hutan Amazon adalah salah satu yang kurang berbahaya di sisa-sisa peradaban kuno. Tiba-tiba lelaki kulit putih itu penasaran, nona anggota, apakah ada peradaban kuno lain? Tentu saja, tidak ada yang bisa melihat ekspresi wajah yang menakjubkan. Tetapi saya dapat melihat bahwa mulutnya sedikit terbalik. Saya dapat memberitahu Anda bahwa peradaban kuno nomor 1 tetap peradaban kuno paling awal yang ditemukan di planet kita. Atlantik Utara, bumi berada jauh di laut di sekitar perairan Bermuda. Semua orang, termasuk Luo Feng, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Nomor 1 peradaban kuno tetap ada. Pertama kali ditemukan. Namun, sekarang tidak ada cara bagi seluruh bumi untuk memasuki pintu masuk peradaban kuno nomor 1. Suara mempesona agak jahat. Master yang lebih kuat, senjata logam keras, hanya memasuki pintu masuk, itu akan dihancurkan. Luo Feng dan yang lainnya bodoh. Sisa-sisa peradaban kuno nomor 1, seluruh bumi untuk semua manusia saat ini, bahkan pintu masuknya tidak bisa masuk. Bahkan, Hong, Dewa Guntur, dan yang lainnya tidak bisa masuk. Tampaknya bahkan, bahan kelas, atau bahan yang lebih sulit akan dihancurkan di pintu masuk. Tempat ini, aku bahkan belum memikirkannya. Kedamaian pikiran pertama kali kultivasi itu. Luo Feng diam-diam. Semuanya, dengarkan baik-baik. Aku hanya mengatakannya lagi. Suara mempesona menjadi sedikit lebih besar. Nomor 9 peninggalan peradaban kuno adalah sejenis peninggalan yang digunakan di zaman kuno untuk memilih dan menghilangkan sifat cobaan. Ketika Anda masuk, para prajurit umumnya akan memasuki kedalaman peninggalan di sepanjang saluran model. Relik-relik itu diatur di sepanjang B-model channel untuk memasuki kedalaman reruntuhan. Ketika kata-kata yang memikat keluar, semua orang memasang telinga mereka dan mendengarkan dengan cermat. Sepertinya, para guru dan pejuang spiritual diperlakukan secara berbeda. Setelah memasuki kedalaman peradaban, pengalaman setiap orang berbeda. Kesulitannya tidak sama. Tapi pemenang akan mendapatkan hadiah untuk relik, 1 set jas hitam. Yang kalah tidak mati atau kejam. Sang mempesona tiba-tiba berdiri dan berkata kepada konsol petarung cerdas tingkat Qian Kun, kata Sandi. Nomor 9 peninggalan. Dudu. Hai. 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 8 lampu merah keluar dari para pejuang pintar dan langsung menembak jam komunikasi di pergelangan tangan 8 dewa seperti Luo Feng. Semua orang bingung. Jangan gugup, mulut mempesona miring sedikit dan sepertinya tertawa. Ada bahasa di sisa-sisa peradaban kuno pada tanggal 9, tetapi berbeda dari bahasa tertulis di planet kita. Yang mempesona berkata, saya tidak mengerti bahasa di sisa-sisa, saya tidak bisa membaca kata-katanya. Itu akan sangat menyia-nyiakan Anda. Waktu awal, ketika tidak ada yang mengerti bahasa, ada dewa perang yang tinggal di reruntuhan selama lebih dari 7 bulan. Pahami bahasa kata-kata dan biarkan kamu berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit. Jadi sebelum saya masuk,
Saya akan menginstal perangkat lunak terjemahan untuk jam tangan komunikasi Anda. Perangkat lunak terjemahan ini dapat menerjemahkan bahasa teks reruntuhan peradaban kuno ke-9 ke dalam bahasa Cina dan Inggris. Setelah Anda keluar, saya akan bertanggung jawab untuk menghapus instalasi perangkat lunak terjemahan bahasa kehancuran nomor 9. Setelah 5 menit, proses instalasi selesai. Di hutan Amazon Amerika Selatan, malam itu, para pejuang cerdas kelas Qian Kun menukik turun dari langit dan kemudian perlahan-lahan turun. Hai, palka terbuka. Luo Feng dan 8 dewa perang lainnya dan Out keluar bersama-sama, dan ada tanah kosong di sekitar mereka. Tanah itu dikelilingi oleh hutan yang tak berujung, dan beberapa monster bisa dilihat, tetapi tidak ada monster yang berani mendekati ini. Saya melihat suara dengung, bumi di tanah bergetar. Tanah benar-benar terpisah langsung ke samping, dan memisahkan sebuah bagian yang lebarnya 5 meter dan mengarah ke tanah. Dudu, lift perak abu-abu naik langsung ke tanah, pintu lift terbuka, dan seorang lelaki tua berjubah merah keluar. MP yang mempesona. Pria tua berjubah merah itu sedikit tertutup. Ya, sang mempesona memandang Luo Feng dan 8 orang lainnya, dan mulutnya sedikit terangkat. Ya, Anda harus masuk dan pergi ke sisa-sisa peradaban kuno. Semua orang dalam situasi Anda tidak akan sama. Saya berharap Anda semua hidup di sini. Senator yang mempesona langsung menuju ke pejuang kelas Qian Kun, dan pejuang itu dengan cepat terbang menjauh. Tolong cepat, peninggalan peradaban kuno ke-9 dibuka tahun ini, hanya 2 jam terakhir. Orang tua berjubah merah mengingatkan, 2 jam terakhir. Sisa-sisa peradaban kuno nomor 9 tampaknya punya waktu untuk bercinta. Hati Luo Feng diam, tetapi juga tetap diam, dan memasuki lift abu-abu perak bersama dengan 7 dewa perang lainnya. Pria tua jubah merah menekan tombol lift. Jatuhkan. Pintu lift ditutup, dan kemudian lift abu-abu perak mulai jatuh. Lorong dengan cepat ditutup, dan tanah kosong di kedalaman hutan Amazon dipulihkan lagi. Meski begitu, banyak monster yang berkeliaran di hutan Amazon tidak berani mendekati ini. Hai. Pintu lift terbuka. Apa yang muncul di depan Anda adalah koridor hitam cor paduan dengan lampu neon di lorong. Semuanya, selamat datang semua orang ke pangkalan permukiman manusia dari peradaban kuno ke-9. Pria tua berjubah merah itu fasih berbahasa Cina, dan kemudian dia fasih berbahasa Inggris. Sekarang kita semua terburu-buru, jadi tidak canggung. Semuanya, ikut aku. Pria tua jubah merah berjalan di depan, dan Luo Feng dan 8 orang lainnya mengikuti. Di koridor hitam, di sepanjang jalan, melalui pos pemeriksaan 9 titik, akhirnya sampai di aula kosong dengan ratusan meter persegi. Aula mengumpulkan hampir 100 manusia dari seluruh dunia, kebanyakan di depan komputer. Selamat datang 8 dewa perang. Dewi, semoga kalian semua hidup. Go, ketika kamu kembali untuk menemui para dewa perang, itu akan menjadi kampanye yang luar biasa. Banyak orang di markas bawah tanah ini terlalu bersemangat. Luo Feng dan 8 orang lainnya diam. Jubah merah tua itu tersenyum dan berkata, jangan abaikan kelompok orang ini. Mereka terlalu lama berada di bawah tanah, jarang terlihat. Untuk orang luar, jadi mereka semua sangat bersemangat. Nah 8, apakah Anda siap? Bahasa Cina dan Inggris terulang kembali. Luo Feng 8 orang tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya. Bagus sekali, buka saluran masuk. Teriak lelaki tua berjubah merah itu. Dinding paduan busur berbentuk langsung di depan aula retak dan retak bagian melingkar. Apa? Scorpio. 8 dewa perang yang telah diam telah menyaksikan jalan melingkar ini dengan ngeri. Mata penuh dengan ngeri. Luo Feng juga sulit untuk menutupi keterkejutannya. Aku melihat bahwa jalan melingkar ini hanya berjarak 2 atau 3 meter dari Aloy, tetapi kemudian di dalam. Coklat gelap yang unik, seolah-olah akar pohon akar terjerat membentuk saluran. Di akhir perikop, itu adalah cermin yang terus-menerus memancarkan cahaya, mungkin cermin. Pergi sepanjang jalan menuju cermin cahaya. Itu bukan cermin, tapi pintu masuk ke sisa-sisa peradaban kuno nomor 9. Begitu kamu masuk, kamu tidak bisa menyesalinya lagi. 8 dewa perang, kuharap kau bisa hidup. Pria tua berjubah merah memandang Luo Feng dan 8 orang lainnya. Dan orang-orang di aula kosong juga memandang Luo Feng dan mereka berusia 8 tahun. Pergi ke sini, hidup dan mati tidak diketahui. 8 dewa perang sedikit terdiam, semuanya. Luo Feng langsung pergi ke lorong, aku maju. Pergi.
Luo Feng berjalan di yang pertama, dan kemudian satu dewa perang masuk ke saluran satu demi satu. Dinding saluran paduan di belakang, ditutup, dan tidak ada jalan untuk kembali. Melangkah ke lorong aneh yang dibentuk oleh akar pohon tua coklat gelap di bawah kaki, bau aneh dipenuhi, hidung Luo Feng mengendus. Nah, rasa ini dari akar pohon? Bagaimana mengikuti rasa, jas hitam? Ini sangat mirip. Setelan Dewa Hitam hanya dekat dengan baunya, tetapi bisa mencium aroma yang sangat ringan tapi permanen. Cermin bercahaya. Pintu masuk relik. Luo Feng memandang ke depan, memancarkan cermin melingkar cahaya. Saudara-saudara Romawi, saya berharap semoga beruntung. Kamu juga beruntung. Luo Feng tersenyum, tidak ragu untuk mengambil langkah langsung, dan memasuki cermin bundar yang bersinar. Cermin itu seperti permukaan air yang beriak, dan mudah untuk menelan Luo Feng. Yang berikutnya aku datang. Seorang pria kulit hitam berbicara di kota asalnya, menggigit giginya, dan melangkah ke cermin bundar. Satu persatu 8 orang, semuanya masuk. Ini adalah aula hitam dengan belahan di atas aula. Seluruh aula hitam penuh dengan ratusan meter persegi. Cahaya mimpi ditembak dari atap aula hitam, membuat seluruh aula tampak seperti mimpi. Ini adalah runtuhan peradaban kuno nomor 9. Luo Feng berdiri di aula dan melihat sekeliling, wajahnya sedikit berubah. Bagaimana dengan orang lain? Pada saat yang sama, 7 dewa pertempuran lainnya, seperti Tuo Yanyan, juga muncul di aula hitam lainnya, dan setiap struktur aula hitam persis sama. Ini adalah peninggalan peradaban kuno. Aku melangkah di kaki ini, dan ketika aku kabur, aku melangkah ke aula. Dan itu berserakan dengan orang lain. Batuan Tuoyan dengan penasaran melihat sekeliling, tetapi sebelum mereka datang, mereka semua tahu bahwa setiap dewa perang pertemuan di dalam berbeda, dan kesulitan yang ditemui berbeda. Tiba-tiba, cahaya menerawang menyelimuti batu Tuoyan. Serangkaian suara rumit, XXXXXX, terdengar di aula. Untungnya, ada perangkat lunak terjemahan. Batu Tuoyan memandangi arloji komunikasi di tangannya. Hanya dalam 2 detik, pelafalan terjemahannya berasal dari arloji komunikasi. Silakan masukkan saluran model, dan layar arloji komunikasi juga muncul di layar. Ungkapan yang cocok dengan pengucapan bahasa lama. Aula hitam perlahan bergetar, setelah sekitar setengah menit, ada lorong hitam, dan ada kata-kata rumit di sebelah lorong. Hei, teksnya sama, ini harusnya menjadi saluran model. Pokoknya, itu saluran yang seperti itu. Dapat dikatakan bahwa pada saat yang sama, 7 dari 8 dewa perang sedang berjalan di sepanjang lorong dan memasuki kedalaman peradaban kuno. Di aula hitam, cahaya melamun menyelimuti Luo Feng. Apa yang terjadi? Warna ini telah menutupi saya begitu lama, lebih dari 60 detik, dan tidak ada reaksi sama sekali. Luo Feng sangat bingung. Dia menatap mimpi ini, tetapi dia tidak tahu 7 dewa lainnya. Setelah ditutup, mereka dengan cepat memasuki kedalaman peradaban kuno di sepanjang bagian masing-masing. Hanya Luo Feng. 20, 20, 20. Suara keras yang berirama tiba-tiba terdengar melalui aula hitam. Perangkat lunak terjemahan. Luo Feng bahkan melihat ke bawah ke arloji komunikasi. Peranti lunaknya dinyalakan, dan suara itu berasal dari arloji komunikasi. Alarm, 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 alarm. Luo Feng melirik. Luo Feng tidak tahu bahwa manusia di bumi menemukan sisa-sisa peradaban kuno nomor 9. Ini tidak pernah terjadi. Cahaya melamun yang menyelimuti Luo Feng tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, kubah hitam dari dinding atas semi bulat aula hitam tiba-tiba menembak jatuh tali kristal dengan ketebalan jari. Lebih dari 100 tali kristal seperti kilat, dan kecepatannya cepat. Itu bahkan lebih menakjubkan daripada sulur panjang Kirishima. Tidak bagus. Luo Feng ingin menghindar. Sayangnya, kecepatan tali kristal ini mencapai tingkat yang luar biasa, dan tidak mungkin bagi Luo Feng untuk menahannya. Dalam sekejap, tali itu melilit Luo Feng, tali kristal, dan membungkus Luo Feng menjadi kalajengking. Apa yang terjadi? Bagaimana saya belum pernah mendengarnya? Begitu saya memasuki pangkalan, saya diikat. Luo Feng bahkan mengendalikan T-shot di dalam ransel. Pisau 6 tangan itu terbang keluar dari ransel dan menebas tali kristal. Potong bilah baja, seperti bilah T-shot yang memotong tahu, dan memotongnya pada tali kristal, tetapi tidak meninggalkan bekas. Buka. Luo Feng meronta. Hei! Hei! Hei!
Kontrol terus-menerus pemotongan pisau terbang. Sangat disayangkan bahwa di depan tali kristal, itu seperti perjuangan seorang anak, dan tidak ada gunanya sama sekali. Luo Feng secara bertahap memahami bahwa kekuatannya sendiri, di depan peradaban kuno ini tetap tidak ada perlawanan. Juga, dapatkah Anda memberikan sepotong peradaban kuno dari jas Dewa Hitam? Dapatkah Anda mengatasinya? Sisa-sisa peradaban kuno benar-benar penuh dengan yang tidak diketahui. Saya tidak berharap bahwa ketika saya datang, saya menghadapi situasi ini. Namun, tali kristal ini hanya mengikat saya, dan saya seharusnya tidak membunuh saya, pikir Luo Feng. Dan saat ini, ikat setiap tali Luo Feng yang jernih dan seperti kristal, dan aliran cahaya melewati tali kristal itu sendiri dan dengan cepat melewati bagian atas aula hitam. Sama seperti komputer mentransmisikan sinyal, proses ini berlangsung selama sekitar 30 detik, yang sangat canggung. Hai! 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 Semua tali kristal jernih dengan cepat berkumpul dan bergabung ke dinding atas. XXXXXXXXXXXXXXXXX. Sebagian besar bergema di seluruh aula hitam. Luo Feng bahkan menatap jam tangan komunikasi. Teks kompleks muncul di layar arloji komunikasi, dan bahasa Cina juga dikeluarkan. Selamat, lebar otak adalah 21, lebih besar dari 18, dan kamu memenuhi syarat untuk memasuki saluran elit dari basis percobaan ini. Karena ini adalah pertama kalinya saluran elit telah dibuka dalam 5.000 tahun, harap tunggu 15 menit. Luo Feng berdiri di aula hitam, pikirannya berantakan. Pertahanan defensif itu bukan untuk mengatakan seluruh peninggalan peradaban kuno nomor 9, hanya saluran model dan model saluran? Bagaimana keluar dari saluran elit? Dan apakah ini pertama kalinya dalam 5.000 tahun? Katakan juga apa domain otak itu luas. Berapa lebar otak? Luo Feng bingung. Otak saya memiliki lebar 21, lebih besar dari 18? Kedengarannya seperti lebar otak yang harus menjadi garis bawah yang berkualitas. Dengarkan makna peradaban kuno, jadi banyak dewa perang datang, sepertinya tidak ada yang pernah memasuki saluran elit ini. Apakah ini hal yang baik atau buruk? Hal yang baik adalah bahwa mendengarkan saluran elit berarti berbeda dari saluran model dan saluran model B. Diperkirakan akan ada keuntungan yang tidak terduga. Bagian yang buruk adalah bahwa begitu Anda memasuki saluran elit, pengalaman para pendahulu tidak akan berlaku. Untuk pertama kalinya dalam 5.000 tahun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada saluran elit ini. 15 menit, ini sangat lambat. Arloji komunikasi tidak memiliki sinyal sama sekali. Tampaknya tidak ada cara untuk menghubungi dunia luar dalam kehancuran ini. Luo Feng melirik arlojinya, dan itu tidak aneh di hatinya. Jika dunia luar dan dalam dapat menghubungi, aku takut aula seni bela diri tertinggi, aula Thunderbolt Hall saya akan tahu lebih banyak tentang sisa-sisa peradaban kuno ini. Waktu berlalu. Luo Feng menunggu diam-diam. XXXXXXX. Aula hitam bergema dan dinding aula mulai bergetar perlahan. Luo Feng menatap arloji komunikasi, dan menerjemahkan sebuah kalimat di arloji komunikasi. Silakan masukkan saluran elit. Lihat. Saluran hitam dengan dasar tanpa dasar telah muncul di dinding aula hitam, dan ada kata-kata rumit di sebelahnya, yang mirip dengan sepotong teks tertentu yang ditampilkan di arloji. Saluran elit? Niat Luo Feng, pisau 365 itu segera terbang di sepanjang celah tas ransel yang sengaja ditinggalkan, dan digabungkan menjadi tisot. Luo Feng melompat dan mengayuh tisot. Setelah Anda menginjak tisot, Anda akan memiliki banyak kecepatan dan fleksibilitas. Pergi, hai. Pada kecepatan yang sebanding dengan mobil, penerbangan ke saluran hitam sangat dalam, setelah terbang lebih dari 500 meter, Luo Feng akhirnya melihat tanjakan di depan. 9 martir? Labirin? Luo Feng mengerutkan kening, dan hatinya tahu bahwa runtuhan peradaban kuno nomor 9 itu sesuai dengan patriotisme para patriot dan apa yang telah mereka alami sebelumnya. Yang pasti, ini adalah tempat uji coba untuk menghilangkan pemutaran yang lebih lemah. Akan ada berbagai uji coba. Apa yang terjadi dengan labirin? Luo Feng bertanya-tanya, baiklah, pilih jalan dulu. Luo Feng terbang di sepanjang jalan pertama di sebelah kiri. Hanya dalam beberapa saat, ada 9 jalur landai di ujung jalan ini.
Andalkan 9 dan kemudian 9 teruslah, dan bahkan tuan terbaik pun akan tersesat. Luo Feng mengamati dengan cermat, dikelilingi oleh akar-akar pohon hitam terjerat ke dalam lorong yang sederhana, tanpa fitur apapun. Dalam tanjakan sekitar 300 meter dari Luo Feng, akar-akar pohon hitam kusut di dinding tanjakan, bayangan hitam menyusup, untuk sesaat, seperti setetes air. Bayangan hitam ini juga jatuh di tanah tanjakan. Diperkuat secara bertahap, berubah menjadi jubah hitam dengan topeng perak kelabu. Hal yang sama terjadi pada kemartiran lain, di depan Luo Feng, 9 martir, dan 9 martir di belakang, masing-masing martir, dilahirkan, dengan jubah hitam mengenakan topeng perak. Sebanyak 18 jubah hitam mulai berkumpul di sepanjang jalan menuju Luo Feng. Orang-orang? Luo Feng melirik ke jalan yang jauh dan berjalan keluar dari jubah hitam. Jubah hitam itu mengenakan topeng perak abu-abu, dan muridnya berwarna hijau. Dia memandang mata Luo Feng dengan pembunuhan yang tidak disembunyikan. Satu lagi, dalam kesyahidan yang lain, jubah hitam juga ditemukan. 3, 4, 5, 6, 8, 9. 9 jubah hitam berdiri di lubang di depan 9 landai, dan murid hijau menatap Luo Feng. Ada suara mendengung di belakang Luo Feng. Ada juga 9 di belakang. Pikiran roh Luo Feng dengan jelas menemukan bahwa di balik saluran tempat dia berada, ada 9 jubah hitam yang berjalan selangkah demi selangkah ke arah diri mereka sendiri dan membuat suara rendah. Tiba-tiba, "Hai! Hai! Hai!" 9 jubah hitam di bagian belakang tampaknya bergegas menuju Luo Feng di sepanjang lorong, dan 9 jubah hitam di depan adalah sama. Setiap jubah hitam penuh dengan pembunuhan. Kamu tidak bisa diblokir di lorong, kalau tidak kamu akan dikepung sebelum dan sesudah, dan masalahnya akan besar. Cong! Boom! Kaki pedal Tisot, memegang perisai 6 sisi, memegang pisau bayangan darah, seperti hantu merah darah bergegas ke depan. Beri aku istirahat? Luo Feng tampak dingin. Hai! 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 Bilah melengkung 6 tangan berkibar seperti kupu-kupu yang mengalir, melewati streamer, langsung membombardir jubah hitam yang bergegas ke lorong, dan jubah hitam mendengus, dan sepasang tangan mengenakan sarung tangan abu-abu perak ternyata pukulan keras langsung, ingin memblokir kecepatan bilah. Hei! Suara rendah itu, masing-masing bilah memiliki dampak lebih dari 500.000 kilogram, dan bilah 6 pegangan bertindak pada jubah hitam pada saat yang sama. Jubah hitam ini sepertinya ditembak jatuh oleh bom, dan saat terbang kembali dari lorong, mereka juga menerbangkan jubah hitam lainnya. 9 jubah hitam di saluran belakang jelas tidak secepat Luo Feng dalam kecepatan. Namun, 8 jubah hitam lainnya di lorong depan tidak dilarikan, tetapi tertahan di lubang. Blokir aku, mati. Rusak. 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 Kecepatan Luo Feng telah melonjak hingga batasnya. Kecepatan kedua lebih dari 1000 meter dari kecepatan tinggi yang mengerikan, suara gas meledak, udara begitu terkompresi di bawah distorsi yang begitu cepat, terutama bila 6 pegangan itu terbang di depan Luo Feng, menyapu rintangan untuk Luo Feng. 8 jubah hitam di luar mulut lorong depan mengaum dengan marah, sambil melambaikan tangan kanan dengan sarung tangan abu-abu. Lebih baik mematahkan jarimu daripada mematahkan satu jari. Luo Feng tampak dingin. Hai! Saat bergegas keluar dari lubang, Hao Tianzuo menghantam busur dan bergegas ke sisi kanan. Hanya ada satu target jubah hitam di paling kanan. Luo Feng mendukung perisai dengan tangan kirinya, siap untuk melawan kemungkinan serangan. Hei! Hei! 3 tinju yang berat berada di perisai yang sedang jongkok Luo Feng. Setiap pukulan seberat Taisan, lebih dari 1 juta kilogram. Untungnya, ada urutan 3 pukulan. Jika tidak ada penyangga di saat yang sama, Luo Feng mungkin akan hidup dan syok. Hai! Semburan darah dan lengan kiri benar-benar rusak. Kematian. Luo Feng sama sekali tidak melihat jubah hitam lain, hanya menatap jubah hitam paling kanan. Bilah 6 pegangan seperti baut kilat, dan potongan-potongan dipotong ke posisi jubah hitam dan di sekitar leher. Jubah hitam paling kanan melambai bersamaan dengan raungan, tetapi pisau terbang Luo Feng terlalu cepat dan terlalu cepat. Lebih dari 10 kali kecepatan pisau terbang, ada 2 yang berhasil dipotong menjadi leher jubah hitam. Hei! Bila pegangan pertama hanya dipotong kurang dari 1 cm, hehe. Bila kedua dipotong hampir setengah dari seluruh leher. Keluar! Luo Feng,
yang memiliki kecepatan lebih dari 1 km dalam sedetik, meraung, dan matanya merah, dan pisau berdarah di tangan kanannya langsung berubah menjadi mang listrik yang hancur. Oh, ini yang terbaik. Ketika Luo Feng mengayuh Tissot dan bergerak lebih cepat dari kilometer per detik, beban keempat, Jiu Zhong Lei Dao, pecah sepenuhnya, membawa konsepsi artistik. Pisau ini mencapai pedang terkuat dalam sejarah Luo Feng. Pisau terbang langsung melewati jubah hitam yang terluka serius, dan menggedor. Pertama, pedang itu hancur, dan kemudian Luo Feng memukul seluruh orang. Jubah hitam meledak. Jubah hitam lain sedang terburu-buru dalam kemarahan. Semua orang berlari dengan kecepatan sekitar 800 meter per detik, yang jauh lebih cepat daripada Liao. Masing-masing sebanding dengan katalan ajaib. Jubah hitam yang ditembak oleh Luo Feng juga dibunuh lagi. 17 jubah hitam penuh, pengejaran gila. Kamu terlambat. Luo Feng seperti kilat, bergegas masuk di sepanjang saluran paling kanan. Hai! Dengan ledakan dan hantu, perisai kaki Luo Feng memiliki kecepatan kedua 1.300 meter per detik, yang 500 meter lebih cepat dari jubah hitam. Jadi, hanya beberapa detik, Luo Feng akan menggunakan grup ini. Jubah hitam tidak bisa dilihat. Namun, Luo Feng masih mengikuti satu jalan dan yang lainnya, dan butuh setengah menit untuk berhenti. 9 martir, 9 martir, dan 9 martir lagi, tanpa akhir. Mereka dapat menemukanku, maka itu aneh. Luo Feng kagum dengan desain labirin ini. Pada indahnya, labirin ini sama sekali tidak halus dan sederhana. Seperti labirin besar, bagaimana membangunnya? Aku berlari sejauh ini, aku khawatir aku tidak bisa menemukan jalan kembali dalam waktu singkat. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Untungnya, lolos dari perampokan ini. Ke-18 jubah hitam itu terlalu sulit, dan masing-masing sebanding dengan dewa perang. Puncaknya kuat, dan sarung tangan yang mereka kenakan juga sangat aneh. Begitu 17 jubah hitam itu hidup, mereka dikepung dan dicekik. Tidak memakai jas dewa hitam, Luo Feng tidak selamat dari genggaman. Dalam pertempuran awal, 17 jubah hitam ada di sini, dan jubah hitam yang mati berserakan di tanah, tiba-tiba itu mencair, dan mayat itu perlahan menghilang ke tanah dan menghilang. 17 jubah hitam kabur dan berubah menjadi bayangan hitam kabur ke tanah. Pada inti dari peninggalan peradaban kuno nomor 9, tali kristal sebening kristal memiliki satu akar, dan ribuan akar memanjang dalam satu arah, sementara aliran cahaya mengalir dari mereka dan bertemu ke posisi inti. Persimpangan jalan yang dibentuk oleh akar-akar pohon coklat gelap, garpu yang luas di jalan, bagian depannya 9 landai. Ada 9 martir. Kapan ini akan menjadi akhir? Emosi Luo Feng yang baik tidak bisa membantu tetapi berhenti. Setiap garpu persis sama. Berhasil lulus, Anda bisa mendapatkan satu set dewa hitam. Tapi apa keberhasilan dari lulus? Luo Feng memandang 9 garpu di depannya, beberapa tak berdaya, jika Anda langsung berkata pada diri sendiri, mengalahkan beberapa jubah hitam adalah untuk lulus, saya bisa bekerja keras sendiri. Tapi sekarang tidak ada petunjuk sama sekali. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Di persimpangan yang sunyi, Luo Feng masih memikirkan apa yang harus dilakukan, tanpa tanda-tanda. Hei! 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 Seperti hujan, aliran cahaya transparan ditembak dari ketinggian tinggi. Dalam sekejap, pita transparan ini membentuk rumah kristal dengan ketinggian 5 meter dan panjang dan lebar 8 meter, meliputi Luo Feng. Apa yang terjadi? Saya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Saya membentuk rumah kristal dan mengurung saya. Luo Feng memandang ke rumah kristal itu, dan pikirannya bergerak. Tiba-tiba, pisau terbang 6 tangan itu langsung bergetar dengan suara siulan, dan pada saat yang sama lebih dari 10 kali kecepatan suara dibom pada saat yang sama. 5 cm pada lingkaran dinding kristal yang sama. Ruang kristal hanya sedikit terguncang, tapi sayangnya, tidak ada celah di dinding kristal. Material apa rumah ini? Ini intan, aku harus membuatnya menjadi bubuk. Luo Feng memiliki rasa dingin di hatinya. Kekuatan tumbukan lebih dari 3 juta kilogram diterapkan pada lingkaran dengan diameter 5 cm, dan tidak ada retakan sama sekali. Bagaimana kamu keluar? XXXXXX. Sebuah suara misterius bergema di ruang kristal dan berkata untuk waktu yang lama. Luo Feng adalah ekstasi. Peninggalan peradaban kuno ini akhirnya berpidato, dan bahkan menatap jam komunikasi,
Perangkat lunak terjemahan segera menerjemahkan paragraf besar itu. Magang elit Luo Feng, misi kematian penilaian kamu secara resmi diluncurkan. Kamu akan mendapatkan makanan dan air selama periode itu. Di dinding ruang ujian, ada fondasi esoterik gaya 312 rahasia penyihir bertuah. Kamu akan memiliki kesempatan untuk menerobos ruang penilaian. Mata Luo Feng menyapu dinding ruang kristal. Aku melihat dinding ruang kristal tembus pandang ini. Ada banyak ukiran yang rumit dan beragam, lebih dari 300 sosok manusia, dan deskripsi teks dari peninggalan kuno. Melihat mata telanjang, Luo Feng terasa sangat rumit. Tetapi ini tampaknya merupakan fondasi rahasia, penguasa pikiran. Apakah itu fondasi? Menilai persyaratan misi kematian, menghancurkan uang penilaian dalam waktu 3 tahun. Jika kamu gagal memecahkan kamar rahasia dalam waktu 3 tahun, kamu akan gagal. Kegagalan, ini adalah kematian. Jauh di dalam sisa-sisa peradaban kuno, di ruang kristal semi-transparan di labirin. Kegagalan adalah kematian? 3 tahun? Wajah Luo Feng tiba-tiba menjadi sangat sulit dilihat, dan dalam peninggalan peradaban kuno ini, tidak ada cara untuk menghubungi dunia luar. Misi kematian penilaian, khusus ini telah memberikan dirinya sendiri 3 tahun, tetapi jika Anda benar-benar telah terjebak dalam kehancuran ini untuk waktu yang lama, apa yang akan diakui dunia luar? Diperkirakan Anda akan terbunuh. Saya juga akan memberitahu orang tua saya ketika saya tiba, bahkan Susin pun akan tahu. Apa yang harus dilakukan? Aku sama sekali tidak mati. Tetapi jika saya terjebak dalam hal ini untuk waktu yang lama, tidak ada cara untuk menghubungi dunia luar. Luo Feng cemas, memikirkan orang tua dan saudaranya, dan Susin berpikir bahwa dia sudah mati. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi lebih khawatir. Ibu, sebenarnya bertemu tugas penilaian macam apa ini? Saya lebih suka tidak menghargai misi. Luo Feng tidak bisa menebak, jika dia tidak dalam 3 tahun, apa yang akan terjadi di rumah. Cepat, aku harus menerobos ruang rahasia dengan kecepatan tercepat. Luo Feng menabrak dinding ruang kristal di depannya. Ada banyak ukiran rumit di dinding, dan tidak ada orang lain. Luo Feng mengertakkan giginya, hehe. Hai. Hai. Bilah 6 pegangan diubah menjadi cahaya 6 pisau, dibombardir dalam lingkaran kosong dinding kristal dengan diameter 3 cm. Boom, boom, boom. Berkali-kali, Luo Feng mencoba yang terbaik untuk menjadi penuh kesombongan. Beri aku waktu istirahat. Luo Feng agak histeris. Aku tidak ingin berada di sini selama 3 tahun. Berkali-kali bombardir, tapi material seperti kristal yang unik ini, tapi bahkan tidak retak. Tidak berguna, tidak berguna. Luo Feng tidak dapat berlutut di ruang kristal. Alasan mengatakan kepadanya bahwa sejak tugas penilaian telah memberinya 3 tahun penuh, ia telah lama mengatakan bahwa sangat sulit untuk memecahkan ruang kristal. Jika Anda dapat terhubung ke dunia luar melalui jam tangan komunikasi, dan orang tua, dan pacarnya memberitahu mereka bahwa mereka masih hidup, itu baik. Namun, saya tidak dapat menghubungi diri saya sendiri. Setelah orang tua saya bersenang-senang, bagaimana mereka bisa memanen lebih banyak? Kamu tidak bisa menolak, kamu hanya bisa menerimanya. Mata Luo Feng seperti pisau, menyapu gambar dan teks ceat di dinding kristal. Beri aku 3 tahun, maka aku akan menghancurkan ruang rahasia dalam waktu 3 bulan. Sikat! Luo Feng menekan tombol arloji komunikasi, seperti kamera foto, untuk memotret sejumlah besar gambar dan teks di dinding kristal ke arloji komunikasi, dan kemudian melalui perangkat lunak terjemahan, semuanya diterjemahkan ke dalam gambar dan bahasa Mandarin. Setelah lebih dari 20 menit, satu set rahasia esai utama, Basic 312, menjadi. Sejak itu, waktu Kyoto, Jepang, pukul 22.56 pada 29 September 2057. Luo Feng mulai mempraktikkan esai utama, Basic 312, keinginan kuat untuk pulang, sehingga Luo Feng akan mengerahkan seluruh energinya ke dalamnya. Peradaban ini memiliki persediaan makanan dan air. Haus, minum air putih. Lapar, makan. Waktu yang lain benar-benar tenggelam dalam kultivasi dasar ini. Setelah dibudidayakan, Luo Feng menemukan kedalaman, Basic 312, ini. Pada tingkat esoterisme yang kompleks, tidak diketahui berapa kali lebih tinggi dari dewa para dewa. Para dewa sebenarnya adalah gambar yang sangat membosankan,
orang-orang mengendalikan pisau terbang dan seterusnya untuk terus-menerus mensimulasikan katalog, yang tergantung pada semacam prinsip budidaya, memasak menjadi sempurna, memalsukan ribuan kali, kebenarannya adalah terus-menerus melebur orang untuk mengendalikan batas pisau terbang, sehingga dapat mencapai efek meningkatkan kemampuan kontrol. Katalog-katalog itu sebenarnya, melalui sistem intelijen. Sepasang lebih sulit daripada sepasang. Basic 312, berbeda. Ini sebenarnya adalah kekuatan di alam semesta yang awalnya membangun peninggalan peradaban kuno nomor 9 ini, dan metode kultivasi dasar dari Master Control, Master Roh. Karena dasar rahasia ini, di masa lalu yang jauh, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang 10 kali lebih kuat daripada Luo Feng. Mental Masters Foundation, yang awalnya dibeli Luo Feng dan dianggap sebagai harta karun oleh Hong, adalah kristalisasi kearifan manusia di bumi dalam beberapa dekade terakhir. Basic 312 adalah rahasia ujian ratusan juta tahun. Setelah dibudidayakan, Luo Feng segera merasakan perbedaan antara keduanya. Adapun perbaikan jangka panjang dari Dewa para Dewa, Luo Feng telah membuat sedikit kemajuan. Namun, latihan Basic 312 ini mengontrol kemampuan pisau terbang, sikat-sikat ditingkatkan. Kecepatan peningkatan ini membuat Luo Feng juga sangat marah. Boom! Tidak cukup. Di ruang kristal, Luo Feng, yang terlihat seperti buih, menatap dinding kristal. Tidak ada retakan di dinding kristal. Pisau 10 tangan yang mengenai dinding kristal terbang kembali ke T-Shot, set lengkap 10 bilah. Masing-masing pisau dengan dampak lebih dari 500.000 kg masih jauh dari cukup. Lanjutkan. Luo Feng sekali lagi terbenam dalam Basic 312. Dari mengendalikan 6 bilah hingga mengendalikan 10 bilah, hanya 21 hari dalam 2 bulan terakhir. Untuk mengetahui bahwa Luo Feng berlatih, Dewa para Dewa, selama lebih dari sebulan, tidak pernah berkembang dari kendali 6 hingga 7 pisau terbang. Perbedaan antara kedua metode ini memang luar biasa. Pangkalan bawah tanah di pintu masuk ke peradaban kuno nomor 9. 3 bulan. Pria tua berjubah merah itu menggeleng dan menghela nafas. Selama 3 bulan penuh, Luo Feng tidak keluar dan memberitahu Guan Ekstrim. Ya, banyak staf di pangkalan bahkan mengirim pesan. Luo Feng mengubur dirinya di sisa-sisa peradaban kuno, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Aula seni bela diri terakhir memasuki reruntuhan peradaban kuno nomor 9. Ada 8 dewa perang, 5 di antaranya keluar. Dari 5, 2 berhasil dan 3 dinonaktifkan. 3 lainnya tidak keluar. Jika Anda tidak hidup dari reruntuhan, Anda akan dianggap mati. Namun, untuk mengetahui bahwa di antara 3 orang yang tidak keluar, ada dewa perang yang tak terkalahkan, yang terkenal, Luo Feng. Tidak ada yang bisa berpikir bahwa Luo Feng akan gagal. Meskipun gagal, ada baiknya bisa melarikan diri dan menyingkirkannya. Namun, Luo Feng dan 2 dewa perang lainnya, tidak ada berita. Markas besar Global Extreme Wuguan, di dalam gedung pesawat ruang angkasa raksasa. Pria kulit hitam, Hang, berdiri diam, melihat melalui jendela kaca dan melihat dunia luar. Pemilik. Si mempesona hormat. Aku tidak menduganya, aku tidak berpikir. Hong Chang menghela nafas. Kali ini saya masuk 8 orang dan keluar dengan 5 orang. Yang tercepat, hanya 3 hari. Yang terbaru adalah hari ke-15. 3 yang tersisa belum keluar, termasuk Luo Feng. Secara umum, jika tidak keluar dalam 3 bulan, itu akan dinilai sebagai kematian. Sebelum perangkat lunak diterjemahkan, para dewa perang yang memasuki reruntuhan peradaban kuno ke-9, karena mereka tidak bisa mengerti, yang terpanjang terperangkap selama lebih dari 7 bulan. Efisiensi meningkat secara dramatis sejak perangkat lunak terjemahan tersedia. Yang tertua, hanya 1,5 bulan. Aula seni bela diri menggandakan waktu dan menentukan kematian sebagai 3 bulan. Jika Anda gagal keluar dari reruntuhan peradaban kuno ke-9 dalam 3 bulan, Anda akan dianggap mati. Ada 3 dari waktu ini. Pria kulit hitam itu rendah dan cemberut. Beritahu kerabat mereka, kematian mereka. Pengecualian Luo Feng, beritahu kerabat Luo Feng, beritahu kerabat Luo Feng. Luo Feng mungkin mati, belum dikonfirmasi. Ya. Tubuh yang mempesona. Bisakah pemiliknya? Sudah 3 bulan. Mempesona tidak dapat membantu. Pria berkulit hitam menghela nafas rendah,
Aku masih tidak percaya Luo Feng akan ditanam di sisa-sisa peradaban kuno nomor 9. Pergi, ya. Retret mempesona. Pria kulit hitam Hong Momo memandang keluar jendela. Pertama kali dia melihat Luo Feng, dia berada di kamp pelatihan elit. Pada saat itu, Hong dikejutkan oleh bakat Luo Feng. Kemudian, selangkah demi selangkah, dia semakin menghargai Luo Feng. Bahkan jika Hande diserahkan ke tangan Luo Feng, dia memutuskan bahwa Luo Feng akan menjadi lengan kanannya di masa depan. Saya tidak berharap itu ditanam di sisa-sisa peradaban kuno nomor 9 dengan tingkat bahaya rendah. Di pagi hari, komunitas Mingyue Kota Yangzhou. Hong Kuo, bagaimana menurutmu? Di dapur, Gong Xinlan berteriak, aku belum bisa menghubungi Xiao Feng selama 3 bulan. Hatiku sangat bingung. Kamu bisa tenang. Di ruang tamu, Luo Hongguo, yang sedang memegang koran, tersenyum, anak kami, itu adalah tuan yang tiada taranya. Monster yang membunuh seperti memotong sayuran. Terakhir kali Komandan Daerah Militer Tenggara datang mengucapkan terima kasih kepada kami. Tiba-tiba, bel pintu berdering. Mungkin Xiao Feng sudah kembali. Luo Hongguo segera bangkit, tetapi Gong Xinlan di dapur berlari lebih cepat darinya, dan bahkan berlari ke pintu untuk membuka pintu. Kamu? Luo Hongguo, Gong Xinlan, pasangan itu kebingungan dan memandang kedua orang itu. Berdiri di luar pintu adalah seorang wanita yang sangat cantik, diikuti oleh seorang gadis di belakangnya. Selain itu, di bawah ambang pintu, 4 orang muncul lagi, dan itu adalah presiden dan 3 pengawas kota pangkalan Jiangnan di Wuguan Ekstrim. Keenam orang ini semua adalah ekspresi rasa sakit. Hongguo, tidak tepat, aku panik, Gong Xinlan berbisik. Presiden mingguan. Cepat masuk. Luo Hongguo bahkan tertawa. 6 orang masuk. Wanita kepala itu berjongkok, Tuan Luo, Nyonya Gong, saya adalah penguasa Luo Feng, Jiang Fang. Ternyata itu guru Jiang Fang, saya mendengar tentang Anda. Gong Xinlan tertawa. Saya di sini hari ini untuk memberitahu Anda tentang pesan. Jiang Fang juga memiliki jejak kesedihan di matanya. Dia tidak berharap bahwa seorang pemuda yang sangat cerdas dan pekerja keras akan seperti ini. Luo Hongguo dan Gong Xinlan saling memandang. Putramu Luo Feng, aula seni bela diri kami mencurigai bahwa dia sudah mati, jadi saya memberitahu orang tua itu, bisik Jiang Fang. Scorpio. Mata Gong Xinlan bulat dan lurus, dan mereka jatuh dengan lembut. Tubuh Luo Hongguo gemetar, tetapi ia bahkan mendukung istrinya. Air mata Luo Hongguo tidak bisa membantu tetapi menumpahkan. Jiang Fang juga mendukung Gong Xinlan, dan tubuh lembut Gong Xinlan bergetar sedikit. Dia membuka matanya dan memandang Jiang Fang. Suaranya bergetar, Tuan Jiang, mustahil, tidak mungkin, keluarga saya Xiao Feng tidak dapat memiliki sesuatu, tidak. Mungkin, mustahil. Gong Xinlan pucat dan menakutkan. 2, hanya ragu, belum dikonfirmasi, kata Jiang Fang Lian. Ya, hanya ragu. Luo Hongguo membantu Gong Xinlan. Tidak ada, Xiao Feng akan kembali. Gong Xinlan diam dan menangis. Ragu? Apa kekuatan Wuguan ekstrim? Kekuatan terkuat di bumi. The Extreme Wushu mengirim beberapa dewa perang untuk memberitahu mereka tentang keduanya. Tanpa bayangan, berani membicarakannya. Pastor Luo Hongguo tahu. Putranya Luo Feng mungkin 90% kemungkinan akan mati. Presiden Yo, apa kabar? Luo Hua yang tersenyum berjalan ke rumah sambil tersenyum, tetapi ketika dia melihat ayah dan ibunya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak panik dan bergegas. Ayah, Bu, apa yang terjadi padamu? Sejak mengetahui berita ini, kerabat Luo Feng telah jatuh sakit. Tapi mereka mati-matian memegangi jerami terakhir seperti orang yang tenggelam. Lagi pula, Luo Feng belum memastikan kematian. Jadi mereka menunggu dengan cemas, dan berita itu tidak berani memberitahu pacar Luo Feng, Su Xin. Waktu berlalu, dan tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia. Terutama Su Xin juga merupakan keluarga Su. Setelah 5 bulan kehilangan Luo Feng, Su Xin tahu cerita di dalamnya. Ketika dia ingin bertanya kepada orang tua Luo Feng hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Meskipun menyakitkan dan sedih, mereka menunggu. Tidak ada tekad mutlak, mereka tidak akan menyerah. Peradaban kuno nomor 9 ada di kedalaman labirin. Luo Feng, wajah berjanggut, terlihat seperti bintang, dan dia melihat ke bawah ke arloji komunikasi. 1 tahun penuh.
Aku telah jatuh ke dalam sisa-sisa peradaban kuno ini, dan itu sudah 1 tahun penuh. Jantung Luo Feng, kekuatan spiritual yang tak terlihat dan kuat, seolah-olah seekor capung terbang keluar, menggulung gagang pisau, dan mengelilingi 14 bilah melengkung di sekitarnya. Terbang, lalu berubah menjadi 14 aliran, tiba-tiba berkonsentrasi pada dinding kristal. Boom! 14 bilah, masing-masing dengan dampak lebih dari 500.000 kilogram, menambah lebih dari 7 juta kilogram dampak. Bahkan mengenakan dewa-dewa tinggi dari jas Dewa Hitam, saya takut itu akan terluka serius oleh pemboman. Bahkan jika itu dibom beberapa kali, saya takut itu akan dihancurkan sampai mati oleh organ yang hidup dan dibunuh. Bang, Crystal Room juga mengejutkan. Tidak cukup. Dampak lebih dari 7 juta kilogram tidak cukup? Untuk mengetahui, dewa perang tinggi, umum, misalnya, pukulan dapat mencapai 300.000 kilogram, dan amplitudo pasukan adalah 3, dampaknya hanya sekitar 900.000 kilogram. Luo Feng 8 kali lebih besar darinya, bahkan lebih. Kekuatan semacam ini jelas jauh di atas segala dewa perang yang tinggi. Bahkan mengancam akan melampaui keberadaan God of War. Tapi, tidak cukup, aku pasti akan bisa keluar. Ayah, Bu, Susin. Menunggu aku kembali. Luo Feng memejamkan matanya, dan 2 air mata tidak bisa membantu tetapi keluar dari wajahnya, dan air mata jernih muncul di wajah yang berdebu. Ruang virtual, di ruang konferensi besar. Lantai perak, dinding perak, dan meja bundar perak besar. Hanya 6 potong tubuh hitam yang dapat dilihat sebagai kursi yang bahkan bisa ditelan matahari. Saat ini, 6 kursi hitam, 5 jubah putih dan 1 pria kulit hitam. Ini adalah meja bundar di tingkat tertinggi Wushu ekstrim. Pemilik, Hong, dan 5 inspeksi semuanya ada. Pemiliknya, Luo Feng telah memasuki peradaban kuno nomor 9 selama 1 tahun penuh, bahkan jika dia tidak bisa mengerti bahasa dan tidak bisa memahami teks pada awalnya. Waktu terlama untuk hidup adalah di dalamnya selama lebih dari 7 bulan. Setelah mendengarkan dan memahami yang terpanjang adalah 1,5 bulan. Seorang pria kulit putih berkata perlahan, bisakah Anda mengonfirmasi? Pria berkulit hitam itu acuh tak acuh, konfirmasikan kematian Luo Feng. Kelima inspektur membuat ekspresi sedikit berubah. Pindahkan warisan nama Luo Feng ke keluarganya. Pria berkulit hitam itu dingin dan acuh tak acuh. Petarung yang cerdas akan tetap berada di aula seni bela diri. Ya. Kelima patroli membuat hidup mereka, tetapi dalam hati mereka, mereka merasa bahwa Hong sangat peduli dengan keluarga Luo Feng. Untuk identitas, Hong itu adalah masalah sepele untuk berurusan dengan warisan Luo Feng, tetapi dia secara pribadi mengatakan kepada saya untuk tidak melihatnya. Hong memerintahkan agar para pejuang yang cerdas dibiarkan di aula seni bela diri. Perlu dicatat bahwa pesawat tempur cerdas kelas raja itu mahal, lebih dari 200 miliar. Luo Feng menggunakan petarung yang cerdas, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Jika keluarga Luo memiliki pejuang yang cerdas ini, itu adalah bencana. Dan Hong secara pribadi memerintahkan pengalihan harta warisan, sehingga tidak ada yang berani menghasilkan uang darinya. Anda tahu, warisan Luo Feng adalah jumlah yang besar. Sayangnya, Luo Feng meninggal dalam sisa-sisa peradaban kuno pada tanggal 9, dan bahkan upacara pemakaman tidak dapat dibuka untuknya. Patroli Liu menghela nafas, dan para dewa perang umum yang meninggal akan melakukan siaran langsung layanan peringatan publik nasional. Pada saat itu, bahkan para pemimpin nasional dan pejuang akan datang untuk berpartisipasi, dan orang-orang di seluruh negeri akan menonton siaran langsung. Tapi, dewa perang yang mati di sisa-sisa peradaban kuno nomor 9 tidak akan mengadakan pertemuan berkabung di depan umum. Setelah Anda memiliki pertemuan berkabung, Anda perlu mengarang penyebab kematian. Kedua, dalam sejarah, dewa perang, yang telah berada di sisa-sisa peradaban kuno nomor 9 selama lebih dari 7 bulan, pernah mengadakan upacara peringatan baginya, tetapi siapapun yang berpikir selama lebih dari 7 bulan, lelaki itu keluar lagi. Mereka yang secara terbuka menyatakan bahwa mereka telah mati di negara ini telah hidup kembali. Tidak terlalu memalukan? Sejak kejadian itu, kematian peradaban kuno nomor 9 belum diumumkan secara terbuka. Pemiliknya, perlu untuk mendiskusikan pemantauan baru kota basis Jiangnan. Pada hari 30 September 2058, sebuah pengumuman diposting di situs resmi Extreme Wuguan. Berita kematian Dewa Perang Luo Feng.
Luo Hongguo dan Gong Xinlan mengetahuinya hari itu. Meskipun mereka juga mendapat kekayaan besar dengan nama Luo Feng pada hari yang sama, Luo Hongguo dan Gong Xinlan masih sangat sedih. Pada hari yang sama, Su Xin tidak dapat menahan pukulan itu, dan memilih untuk keluar dari sekolah dan meninggalkan sekolah. Saya meninggalkan kota basis Jiangnan dengan kereta sendirian dan pergi ke tempat yang berbeda. Meskipun anggota keluarga Su memiliki sarana untuk menemukan Su Xin, keluarga Su ketat. Biarkan Su Xin berada di luar, diam-diam melindungi, jangan ganggu. Kota basis Jiangnan, komunitas Jiangyao Shanshui, Huayao Peak Villa, lebih dari setahun kemudian, diantar ke pemiliknya. Di dalam villa. Hahaha, aku sangat senang, bahagia. Berdiri di villa, Liao mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu meraih tinjunya dan mengambil napas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat istrinya, Finina. Aula seni bela diri akhirnya mengkonfirmasi bahwa Luo Feng meninggal, tetapi saya tidak membunuhnya secara pribadi. Finina berbisik, tidak, dia juga tidak punya kekasih. Dia berani membunuh anak-anak kita, lalu kita, ya. Mata Liao tampak memiliki lampu hijau yang mengerikan. Namun, keluarganya selalu menjadi keluarga wushu ekstrim. Liao mencibir, membunuh mereka juga akan membuat kita tidak beruntung. Cara terbaik adalah menggunakan cara sekuler untuk menyiksa keluarga Luo Feng. Biarkan mereka aku akan pingsan, bahkan bunuh diri yang menyakitkan. Jadi tidak ada yang bisa menyalahkan kita. Liao memandang Verina, kali ini aku mengatur pasukan aliansi, tidak ada yang menghalanginya. Terakhir kali Liao dipersiapkan untuk menggunakan sarana sekuler, ia dicegah oleh pembicara majelis bawah tanah konsorsium Jam. Luo Feng sudah mati, siapa yang peduli dengan kerabat yang sudah meninggal? Finina tidak peduli. Luo Feng pada saat itu. Bahkan jika itu adalah aliansi Jam, pasti ada beberapa hal yang tabu sekarang, ketika orang mati. Apa yang mereka takutkan? Ayo mulai. Liao tersenyum. Aku akan mengatur, kita memiliki master psikologi di Liga, menyiksanya. Secara psikologis membiarkan mereka runtuh, adalah hal yang sangat sederhana, Finina tersenyum. Komunitas Mingyue. Apa, ibuku bertengkar dengan orang-orang di Taman Lotus Pond dan dipukuli? Luo Hua tidak bisa mempercayainya, tetapi bahkan jika dipukuli, bagaimana mungkin ibuku menangis seperti itu? Di sebelah pengasuh, Qin Ma, tikus itu terlalu jelek untuk diajak bicara, aku marah dengan api. Tapi dia punya beberapa wanita pembantu. Mata Luo Hua terangkat. Meskipun yang paling mempesona dari keluarga Luo adalah Luo Feng, juga sangat menakjubkan bahwa Luo Hua unik. Terutama dalam hal kebijaksanaan, bahkan Luo Feng sendiri mengakui bahwa ia tidak sebagus adiknya. Ia mampu membuat gelombang di pasar saham ketika ia masih muda. Pasar saham adalah yang paling menakjubkan. Tempat yang dapat mencerminkan sifat manusia, Luo Hua, yang cacat pada saat itu, telah bertarung di pasar saham. Saat ini, dia jelas merupakan master di pasar saham. Baru saja, telah ditutupi oleh sinar Luo Feng. Dia menghasilkan banyak uang, tidak secepat Luo Feng. Tapi, dia tidak bodoh, tapi sangat pintar. Aku selalu takut dengan musuh saudaraku, dan bahwa Liao kembali. Apakah itu dia? Mungkin itu sedikit alergi terhadap alergi, tetapi Luo Hua masih tidak bisa santai. Sekarang dia bertanggung jawab atas aset besar dari puluhan miliar yang ditinggalkan oleh Goro, dan ada juga semangat akar rumput. Millennium Black Roads, dikatakan bahwa harganya sangat mahal dan sangat berharga. 2 bulan kemudian. Apa? Liao dan Venina tidak terlalu tampan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Anak Luo Hua, sebenarnya mempekerjakan 6 prajurit berpangkat tinggi, sebagai pengawal. Biasanya orang tuanya pergi, mereka mengikuti 2 prajurit berpangkat tinggi. Seorang pria muda dengan hormat berkata, kami tidak memiliki kemampuan untuk mengatur pukulan kuat, God of War, jadi tidak ada cara untuk melakukannya. Kami menggunakan lunak, tapi... Luo Hua sekarang adalah pemegang saham ke-8 dari Industrial and Commercial Bank of China, dan dapat memanggil Departemen Khusus Huaxia untuk melindungi keluarganya. Liao dan Venina tertegun. Bank Industri dan Komersial China, yaitu bank terbesar di China, dengan kapitalisasi pasar hampir 10 triliun. Departemen Keuangan Nasional dan Huijin sendiri mengendalikan lebih dari 50% saham, dan 10 pemegang saham teratas memang memiliki hak istimewa yang luar biasa. Namun,
5 pemegang saham teratas bisa menjadi kekuatan besar, bukan individu. Bagaimana Luo Hua, bocah berambut, menjadi pemegang saham ICBC terbesar ke-8? Bahkan jika Anda mengambil puluhan miliar, Anda dapat yakin bahwa seseorang bersedia menjual begitu banyak stok. Di pasar saham, hampir tidak mungkin untuk menyerap begitu banyak saham dalam waktu singkat. Di Cina, kekuatan aliansi kami, tidak ada cara untuk membandingkan dengan Departemen Khusus Negara ini adalah wilayah mereka. Para pria muda berjongkok, gulung. Liao berteriak. Pria muda itu tidak berani pergi. Wajah Liao jelek, saya tidak berharap Luo Feng menjadi sulit. Orang biasa bernama Luo Hua ini sangat sulit. Bagaimana dia bisa memiliki sarana untuk menjadi pemegang saham ICBC ke-8 terbesar? Oh, aku tidak bisa melawan adikmu. Aku masih tidak percaya, aku tidak bisa melawanmu. Luo Jia. Mata Liao galak. Ketika Liao mulai menerapkan berbagai cara untuk berurusan dengan keluarga Luo. Pada tanggal 26 Desember 2058, itu sekitar 1 tahun dan 3 bulan setelah Luo Feng terjebak di ruang kristal. Di labirin, ruang kristal jernih dan indah, tetapi lebih kuat dari skala monster raja. Ia memerangkap Luo Feng selama 1 tahun 3 bulan. Boom! Dengan raungan, aliran cahaya menerobos dinding ruang kristal dan memacu, dan sosok hitam tinggi muncul. Akhirnya keluar. Aku akhirnya keluar. Setelah 1 tahun dan 3 bulan kerja keras, ruang kristal akhirnya rusak. Ruang kristal dengan lubang besar di dinding tiba-tiba mengeluarkan suara, dan kemudian benar-benar berubah menjadi cahaya mimpi, menyatu dengan akar coklat terjerat di tanah. Suara yang akrab terdengar di labirin, XXXXXXXX. 1 tahun dan 3 bulan, akhirnya aku mendengar suara ini lagi. Luo Feng bahkan melihat ke bawah ke arloji komunikasi di pergelangan tangannya, dan arloji komunikasi dengan cepat menerjemahkan bagian itu. Selamat, nilai misi kematian, sukses. Silakan ikuti bagian di depan Anda dan terus bergerak maju untuk datang menemui saya dan menerima hadiah untuk keberhasilan misi penilaian. Sementara suara masih bergema, dinding tangguh yang dibentuk oleh akar-akar pohon coklat gelap di depan Luo Feng dengan cepat menggeliat, membentuk saluran dengan lebar 3 atau 4 meter, jalannya dalam dan ada aliran psichedelik di ujungnya. Streamer adalah jenis cahaya yang membentuk dinding kristal. Saya akhirnya berhasil dan menerima hadiah. Luo Feng menoleh dan membawa ranselnya, lalu dia terbang. Pergi, melompat dan jatuh di tisok. Hai, Tian Shuo dengan cepat terbang di sepanjang lorong, melewati lorong yang dalam, dan segera tiba di sebuah kuil yang penuh mimpi. Ini adalah istana yang indah yang seperti kehidupan peri, warna mimpi tidak mengalir. Istana itu sendiri memiliki panjang puluhan meter, seolah-olah itu adalah game. Lihat. Di mana itu? Luo Feng melihat sekeliling. Ruang kosong. Tiba-tiba, sejumlah besar lampu berwarna berkumpul untuk dengan cepat membentuk bentuk manusia tinggi fusi, dan kemudian dipadatkan menjadi orang kristal botak. Mengumpulkan orang dewasa. Hati Luo Feng sedikit gugup. Segala sesuatu yang terjadi pada sisa-sisa peradaban kuno telah melampaui teknologi orang-orang saat ini. Bahkan seorang prajurit yang kuat tidak layak disebutkan di depan reruntuhan peradaban kuno ini. Alami. Di depan pria kristal ini, Luo Feng pasti gugup. XXXXXX. Pria kristal berkepala botak itu tersenyum dan berkata sepatah kata, wajahnya sangat halus. Jika itu manusia, itu pasti manusia yang sangat cantik. Jam tangan komunikasi di pergelangan tangan Luo Feng segera diterjemahkan. Halo, Luo Feng. Pria kristal berkepala botak itu melirik arloji komunikasi, dan tiba-tiba cahaya di istana ditembakkan ke arloji komunikasi. Luo Feng tidak bisa tidak terkejut. Layar arloji komunikasi menunjukkan dengan cepat, proses vertikal, sisa-sisa peradaban kuno. Barehead Crystal Man sebenarnya menghapus banyak informasi terjemahan di arloji komunikasi. Jangan gugup, suara yang sedikit metalik, kata dari populasi kristal botak. Cina? Luo Feng terkejut melihat orang-orang di depannya. Jangan heran, perkembangan manusia di planet ini berada di bawah pengawasan saya. Teks Anda berubah, perubahan budaya, dan sejarah semua di bawah pengawasan. Tentu saja saya tahu kata-kata dan bahasa Anda. Kristal berkepala pontos itu tersenyum. Agar Anda dapat menerima, saya akan berbicara dengan Anda dalam tubuh manusia. Luo Feng tenang. Ya,
Peradaban kuno ini tetap ada selama bertahun-tahun, dan tidak mengherankan bahwa perkembangan bumi sudah dikenal luas. Teknologi manusia Anda masih dalam kondisi awal. Pria kristal berkepala botak itu melanjutkan. Saya pernah ke sana sekali. Luo Feng terkejut. Ya, 3 bulan yang lalu, penilaian misi kematian pernah menyebut dirinya, magang elit Luo Feng. Pada waktu itu, saya pikir itu adalah alasan untuk perangkat lunak terjemahan. Sekarang tampaknya runtuhan peradaban kuno ini tahu sendiri. Nama. Karena kamu memulai penilaian misi kematian, aku akan langsung memanggil namamu. Pria kristal berkepala botak berkata, jika kamu gagal dalam penilaian, kamu akan mati dan tidak akan membocorkan berita. Jika penilaian berhasil, kamu akan memenuhi syarat untuk memasuki bintang tinta. Saya adalah anggota. Saya akan tahu bahwa saya memonitor planet ini. Luo Feng melakukan perjalanan. Pria kristal berkepala botak itu sedikit menggelengkan kepalanya, kamu tahu, itu tidak berarti kamu tahu. Sekarang, aku akan memberimu hadiah untuk keberhasilan misi penilaian. Pria kristal berkepala botak melambaikan tangannya dan tiba-tiba beberapa item di kedalaman istana diangkut oleh cahaya warna, ada total 4 item, rompi hitam, penjaga lengan perak, sebuah buku dengan cahaya bintang kecil, dan sisi 6 sisi. Kartu logam berbentuk. Keempat item ini ditangguhkan di depan pria kristal botak. Potongan pertama ini disebut setelan dewa hitam olehmu. Pria kristal berkepala botak itu menunjuk ke rompi hitam. Bagian kedua, bentuk penjaga lengan perak ini, adalah otak cahaya tambahan. Bagian ketiga adalah hukum serangan penyerang. Potongan keempat adalah tanda yang dimasukkan oleh bintang tinta. Pria kristal berkepala pelontos mengelus kartu logam heksagonal terakhir dengan 2 font kompleks di atasnya. Dia menghela nafas, saya melakukan ini sesuai dengan prosedur pengaturan utama. Sayangnya, bahkan jika Anda mendapatkan token, Anda tidak dapat membiarkan tinta orang-orang bintang akan menjemput Anda dan membiarkan Anda memasukkan bintang tinta. Kenapa? Luo Feng sekarang sangat bingung. Apa bintang tinta ini? Bintang tinta adalah tempat misterius di alam semesta yang luas ini. Pria kristal berkepala botak memandang Luo Feng. Sayangnya, saya tidak dapat menghubungi bintang tinta, dan Anda bahkan lebih tidak dapat menghubungi bintang tinta dengan token. Menurut prosedur keberadaan dasar ini, aku harus memberimu token ini. Tapi itu bukan untukmu. Luo Feng terkejut. Sepertinya bintang tinta ini harus menjadi kekuatan misterius dan kuat di alam semesta. Selama dahulu kala, peradaban kuno ini tetap di sini, memantau segala yang ada di bumi. Umumnya, anggota elit dipilih dan memenuhi syarat untuk memasuki bintang tinta. Namun, tampaknya peradaban kuno ini tidak dapat dikaitkan dengan bintang tinta. Diperkirakan bintang tinta itu menderita atau hancur. Tidak ada bunga merah selama 100 hari, dan kekuatan yang kuat dan misterius juga sulit untuk ada selamanya. Sisa-sisa masih utuh dan tidak dapat dihubungi. Tentu saja, ada masalah dengan bintang tinta. Token tinta tidak berguna, kamu sudah tahu penggunaan jas dewa hitam ini. Dan otak cahaya tambahan ini adalah apa yang diinginkan oleh setiap pejuang gen dan pikiran spiritual. Ini sangat berguna bagi Anda, kata lelaki kristal botak itu. Selain memiliki semua fungsi jam tangan komunikasi Anda, ada banyak fitur lain, yang paling penting adalah mengukur kekuatan target. Ukur kekuatan? Luo Feng terkejut. Kamu pakai itu, kata pria kristal berkepala botak itu, dan menyusup ke dalamnya dengan kekuatan spiritual. Penjaga lengan perak itu terbang ke Luo Feng. Ya, Luo Feng pertama kali melepaskan ikatan penjaga lengan asli di lengan kirinya, dengan penjaga lengan perak ini, ketika pikiran spiritual menembus ke dalamnya, penjaga lengan perak dengan cepat cocok dengan kulit, dan permukaan penjaga lengan perak benar-benar muncul banyak teks bergambar, bahkan semua orang Cina. Otak cahaya tambahan juga memiliki fungsi terjemahan. Pria kristal berkepala pelontos itu berkata, perangkat lunak terjemahan arloji komunikasi Anda, terjemahan banyak informasi, akan membocorkan rahasia di sini, jadi saya sudah melibatkan banyak informasi dalam arloji komunikasi Anda, termasuk penghapusan gaya 312 dari dasar-dasar transmisi rahasia master. Luo Feng mengangguk. Hapus dan hapus, apa yang Anda takutkan?
Saya telah berlatih selama 1 tahun dan 3 bulan, dan saya tidak tahu berapa kali saya berlatih. Basic 312, telah lama diingat. Tekan tombol di sisi kiri bawah, otak cahaya bantu, dan biarkan otak cahaya pembantu membidik siapa yang dapat mendeteksi siapa yang memiliki kekuatan. Pria kristal botak itu berkata, dan kau juga bisa mengendalikan suaranya. Luo Feng melihat ke bawah, yang disebut tombol di sisi kiri bawah. Pada kenyataannya, seluruh permukaan otak cahaya tambahan halus, tetapi ada beberapa tanda pada beberapa tepi yang ditarik ke dalam tombol. Luo Feng sedikit menekan tombol kiri bawah, dan akan membantu otak cahaya untuk menghadapi diri mereka sendiri. Tiba-tiba, permukaan-permukaan otak cahaya tambahan muncul. Perjuangan, kekuatan spiritual, urutan ke-9 magang, energi asli gen, urutan ke-9 magang. Apa perintah ke-9 murid itu? Luo Feng memandang pria kristal botak itu. Identitas Anda sudah menjadi bintang tinta, dan Anda memiliki hak untuk mengetahui pesan-pesan ini. Pria kristal berkepala botak berkata, di alam semesta yang luas, ada banyak kehidupan. Kehidupan yang paling banyak, kekuatannya adalah magang, yang disebut magang, menggunakan kata-kata bumi Anda orang tidak berpengaruh, masyarakat umum. Luo Feng khawatir. Masyarakat umum, tidak bisakah Anda menghitung? Salah satu masyarakat umum, tingkat magang dibagi menjadi 9 langkah, urutan pertama adalah terendah, urutan ke-9 adalah yang tertinggi. Urutan pertama setara dengan apa yang Anda sebut prajurit junior, dan urutan ke-9 adalah dewa perang tinggi. Pria kristal botak tersenyum, Anda adalah orang terkuat di planet ini, dia telah menerima beberapa warisan teknologi peradaban kuno. Jadi dia tahu untuk dibagi menjadi 9 tingkat, diperkirakan bahwa dia menganggap 9 tingkat ini terlalu jelek untuk mengatakan, prajurit, dewa perang, tetapi tidak tahu di alam semesta tingkat ini secara kolektif disebut sebagai magang. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Pada tingkat magang, itu adalah peringkat bintang. Jika Anda dapat mencapai peringkat bintang, Anda akan memenuhi syarat untuk disebut Gene Warrior dan Mental Master. Jika Anda tidak mencapai peringkat bintang, Anda hanya seorang magang. Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi senjata genetik. Baca gurunya. Kata-kata pria kristal berkepala plontos membuat hati Luo Feng terdiam beberapa saat. Saya mengaku tak terkalahkan, dan saya tidak berharap disebut sebagai guru spiritual. Peringkat bintang juga dibagi menjadi 9 level. Di bumi, di luar keberadaan God of War, itu adalah bintang Marturj. Kata pria kristal berkepala plontos. Luo Feng kagum, dan mantan anggota berpangkat tinggi semuanya adalah bintang yang kuat. Menjadi pencuri bintang, berkeliaran di alam semesta, setidaknya makan perut tidak masalah, ada fondasi mendasar. Pria kristal berkepala plontos tersenyum, tapi kamu tidak memiliki teknologi itu di bumi, biarkan kamu memasuki alam semesta. Kuat? Tanya Luo Feng. Seberapa kuat mereka? Luo Feng sangat ingin tahu, keberadaan dewa perang transendental di bumi, dan seberapa kuat Hong dan Lei. Mayoritas besar kekuatan tempur mereka adalah urutan pertama planet ini, dan minoritas adalah urutan kedua planet ini. Ada 2 bintang di urutan ketiga. Pria kristal botak itu berkata, orang terkuat, Hong, adalah bintang urutan ke-6. Dan Raytheon adalah bintang urutan ke-7. Mereka jauh lebih kuat daripada yang lain. Luo Feng melakukan perjalanan. Hong adalah bintang ke-6? Raytheon adalah peringkat bintang urutan ke-7? Tidak, Hong harus lebih kuat dari Raytheon. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi berkata, level yang saya bicarakan adalah tubuh mereka, kemampuan genetik, dan kekuatan spiritual. Ini bukan kekuatan tempur yang sebenarnya. Pria kristal berkepala plontos itu berkata, kebugaran fisik dan kemampuan genetik Hong memang lebih buruk daripada Raytheon. Tetapi kekuatan tempur yang sebenarnya, bukannya tubuh dan gennya cukup kuat. Seperti kamu, pria kristal berkepala botak melihat Luo Feng, level roh Anda adalah urutan ke-9 magang. Namun, amplitudo Anda adalah 16 kali. Gen Anda bisa menjadi urutan ke-9 magang, dan amplitudo adalah 3,5 kali. Hari ini, Luo Feng telah mampu mengendalikan 16 blade untuk mencapai kekuatan tempur terkuat. Magang yang sama adalah 9 langkah, amplitudo 2 kali sama dengan amplitudo 10 kali.
Pria kristal berkepala botak menatap Luo Feng. Hati Luo Feng terkejut. Benar, tes otak cahaya tambahan hanya fondasi tubuh. Ketika saya pertama kali datang, kekuatan mental dapat mengontrol 6 pisau terbang. Sekarang saya dapat mengontrol 16 senjata. Kekuatannya sangat berbeda. Saat menguji, itu adalah magang yang sama ke-9. Magang adalah 9 langkah, dengan amplitudo 16 kali. Setara dengan peringkat bintang orde pertama, amplitudo adalah 4 kali. Pria kristal berkepala botak berkata, umumnya, bintang Strux dapat mencapai 3 atau 4 kali kekuatan ledakan. Jadi sekarang Anda dapat bersaing dengan peringkat bintang umum. Urutan pertama. Itulah yang Anda sebut keberadaan melampaui God of War. Pria kristal berkepala botak menunjuk ke misteri cahaya bertabur bintang di depannya. Namun, Anda juga memiliki satu set master yang menyerang rahasia, yang merupakan penggunaan senjata eksklusif dari controller. Di masa lalu, saya tidak tahu bagaimana menggunakan T-Shot, tapi saya menggunakan T-Shot sebagai pisau terbang biasa. Itu benar-benar menghina senjata eksklusif master ini. Apa tuannya? Luo Feng bertanya. Kekuatan kosmik terutama dibagi menjadi para pejuang genetik dan guru spiritual. Ini adalah 2 klasifikasi utama. Para pejuang genetika juga dibagi menjadi beberapa jenis, dan para guru spiritual dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Anda adalah para penguasa mental. Guru, dalam kata-kata orang bumi Anda, adalah perusahaan logistik. Luo Feng kagum, tampaknya alam semesta telah membentuk sistem yang sempurna untuk budidaya. Roh bintang bertabur bintang sangat bersemangat untuk mendapatkan senjata kekuatan eksklusif. Saya tidak mengharapkan Anda untuk mendapatkannya. Pria kristal berkepala botak berkata, jadi Anda sangat beruntung. Hong adalah harta, sebuah datang kepadanya bukanlah seorang guru spiritual, dan kedua, tidak ada yang namanya T-Shot. Jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Hati Luo Feng gelap, dan tidak heran jika Hong begitu enggan, mengatakan bahwa harga 30 bintang sengaja rendah. Bahkan roh bintang sangat ingin mendapatkan senjata kekuatan eksklusif, dan mereka benar-benar mendapatkannya. Tanpa senjata eksklusif, berapa banyak kekuatan yang bisa kamu mainkan? Dan kamu memiliki T-Shot, dikombinasikan dengan rahasia serangan ini, kamu benar-benar dapat memainkan T-Shot. Tidak ada T-Shot, tidak ada CEAT, kamu sebanding dengan kekuatan tempur kelas 1 di planet ini. Kamu bisa memilikinya, itu sama dengan kekuatan harimau, dan kekuatannya sangat meningkat. Adapun seberapa banyak kamu bisa bermain, itu tergantung pada sejauh mana kamu bisa menggunakan T-Shot. Kata pria kristal botak itu. Jantung Luo Feng berdetak lebih cepat. Meskipun ia tidak berhasil menjadi bintang, ia dapat memainkan peran yang kuat, ditambah T-Shot, curang, umumnya di luar keberadaan God of War, bukan lawannya. Secara umum, kamu bisa mengendalikan 12 senjata tersembunyi untuk mengerahkan kekuatan paling kuat, dan kamu bisa menembus peringkat bintang. Tapi bakatmu sangat tinggi, lebar otak mencapai 21, dan terobosannya lebih tinggi daripada rata-rata orang. Hanya 16 senjata tersembunyi yang memiliki peluang untuk menerobos. Pria kristal botak itu berkata, sekarang kamu dapat menerobos kapan saja. Aku membantu kunci untuk meninggalkan terobosan di otak cahaya. Anda kembali dan menonton dengan hati-hati. Luo Feng bersemangat. Tidak mengherankan bahwa kekuatan rumah kristal diatur ke 16 pisau terbang untuk menerobos. Selama dia mencapai level ini, dia dapat menerobos sebagai peringkat bintang, kapan saja. Kamu adalah anggota pertama dari bintang tinta di bumi selama 5.000 tahun. Pria kristal berkepala botak berkata, jadi kamu tidak bisa bangga. Pada permainan kekuatan tempur, Hong jauh lebih kuat darimu. Di dunia nyata, dia sudah memiliki bidangnya sendiri. Dapat dikatakan bahwa di dalam peringkat bintang, ia dapat dikatakan tidak terkalahkan. Sebagai anggota pertama dari bintang tinta dalam 5.000 tahun terakhir, meskipun kamu tidak dapat memasuki bintang tinta, aku masih berharap bahwa kamu dapat melampaui mereka dan menjadi yang terkuat. Pria kristal berkepala botak memandang Luo Feng.